Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 958-969, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Ketika Elias terjatuh, masih ada ekspresi keheranan dan kebingungan di matanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dunia di depan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Deng Shentong juga bingung. Sarafnya langsung tegang dan dia hendak melarikan diri. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara yang dikenalnya. Kalian benar-benar mempertaruhkan nyawa dengan membuat keributan seperti itu. Sebuah lorong melingkar muncul di udara, dan Zhang Yi muncul di depan Deng Shentong bersama Hua-Hua dan Lele. Dia membawa senapan runduk besar berwarna abu-abu keperakan di bahunya, dan menatap tubuh Elias di tanah sambil tersenyum. Zhang Yi? Ketika melihat Zhang Yi yang datang, tubuh Deng Shentong langsung rileks. Zhang Yi mengulurkan tangannya dan membuat gerakan diam. Sudah kubilang berkali-kali, kau harus menggunakan nama sandi saat bekerja. Bukankah Zhang Yi baru saja sampai di sini? Dia muncul beberapa menit yang lalu. Dia hanya menunggu Deng Shentong menguras habis Elias, dan pada saat itu, perhatian Elias akan teralihkan. Hanya dengan cara inilah Zhang Yi dapat berhasil dalam satu serangan. Terima kasih. Deng Shentong tiba-tiba menutupi dadanya dengan tangannya, dan beberapa tetes darah muncul di sudut mulutnya. Jika Zhang Yi tidak datang tepat waktu, sulit dikatakan siapa yang akan selamat antara dia dan Elias. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Zhang Yi mengangkat tubuh Elias dan berkata kepada Deng Shentong, pekerjaan ini adalah milikmu, dan asal-usulnya adalah milikku. Apakah kamu keberatan? Apa pendapat Deng Shentong? Zhang Yi menyelamatkan hidupnya. Itu adil. Deng Shentong berkata sambil tersenyum. Zhang Yi awalnya berencana untuk pergi, tetapi melihat penampilan Deng Shentong yang terluka, dia sedikit mengernyit. Jika Deng Shentong ditinggalkan di sini, seseorang mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini dan membunuhnya. Dia memiliki hubungan baik dengan keluarga Deng, jadi tidak ada alasan untuk melihatnya mendapat masalah di sini. Aku akan membawamu kembali ke kota untuk berobat dulu. Kembalilah setelah kau pulih dari luka-lukamu. Meskipun luka-lukanya tampak serius, selama itu bukan penyakit terminal, luka fisik seperti itu dapat disembuhkan dengan cepat. Paling lama dalam 1 atau 2 hari, Deng Shentong akan kembali. Deng Shentong menatap Zhang Yi dengan penuh rasa terima kasih dan berkata sambil tersenyum cerah, "Terima kasih. Tapi sebelum itu, mari kita bersihkan medan perang terlebih dahulu." Pandangan Zhang Yi mengamati sekelilingnya. Pertarungan di medan perang ini telah berakhir, tetapi pertarungan anggota tim lainnya belum berakhir. Itulah sebabnya aku tidak ingin membawa Baili dan yang lainnya ke sini. Zhang Yi menghela nafas. Kebrutalan medan perang ini berada di luar imajinasi orang biasa. Bahkan seorang kapten akan berada dalam bahaya kematian jika dia datang ke sini, apalagi anggota tim biasa. Kehadiran mereka di sini hanya dapat memainkan peran tambahan dalam membantu pengintaian, dan sulit bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran di atas level kapten. Deng Shentong berkata tanpa daya, mungkin tidak ada yang menyangka akan muncul mutan dari Kolombia dan negara lain. Zhang Yi berkata dengan tenang, ya, siapa tahu. Aku akan membersihkan medan perang terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap, meninggalkan Hua-Hua dan Lele untuk melindungi Deng Shentong. 1 menit kemudian, tim Taper Elias, orang terkuat di Marli, musnah total. Zhang Yi kembali menemui Deng Shentong dan berkata kepadanya, aku hanya bisa membawamu kembali bersamaku. Yang lain harus tinggal di sini terlebih dahulu. Deng Shentong memikirkannya dan memanggil Bai Chunyu. Old White, bawa semua orang dan sembunyi di dekat sini. Jangan bertindak gegabah sebelum aku kembali. Dan jangan terlibat konflik dengan siapapun.
Bai Chunyu mengangguk. Setelah pertempuran ini, mereka juga menyadari kekejaman pulau itu. Zhang Yi bertanya, apakah kau sangat ingin mereka mati? Deng Shentong dan Bai Chunyu memandang Zhang Yi. Zhang Yi berkata dengan tenang, aku tertarik ke sini karena suara pertempuranmu. Meskipun aku tidak yakin apakah masih ada mutan dari pasukan gabungan di sekitar sini, apa yang harus mereka lakukan jika ada orang? Deng Shentong terdiam sejenak. Zhang Yi baru saja datang ke sini dan belum tahu bahwa dia telah menemukan benda misterius itu. Namun sekarang dia terluka dan tidak dapat melanjutkan misinya. Maka ia memerintahkan Bai Chunyu untuk membawa anak buahnya kembali ke pusat perbelanjaan tempat mereka datang sebelumnya. Setelah pengaturan di sini selesai, Zhang Yi meminta Lele untuk menggendong Deng Shentong, lalu membuka pintu ke dimensi lain dan mulai melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan arahnya, Zhang Yi telah membuat koordinat di sepanjang jalan ketika dia datang ke sini, jadi dia hanya perlu kembali melalui rute yang sama. Deng Shentong menatap Zhang Yi dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sangat mudah menjadi mutan luar angkasa. Aku harap aku bisa membiarkanmu bergabung dengan tim dewa. Zhang Yi meliriknya dan bertanya sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, kau akan menjadi wakil kaptenku. Deng Shentong mengangkat alisnya. 2 kapten. Kalian kapten dan aku juga kapten. Jadi tidak akan ada pertempuran lagi. Zhang Yi tersenyum dan berkata, kita bisa membicarakannya setelah kita kembali. Ngomong-ngomong, lain kali saat aku senggang, aku akan mengajakmu memancing di Tianhai. Saat mereka bercanda, Zhang Yi membawa Deng Shentong kembali. Deng Shentong tiba-tiba berkata kepada Zhang Yi, Hundun, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Zhang Yi berhenti dan berkata, oh, apa itu? Apakah itu lebih penting daripada hidupmu? Deng Shentong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan mati karena cedera ini. Selain itu, jangan berpikir aku begitu rapuh hanya karena aku generasi ke-6 dari keluarga kaya. Zhang Yi mengangguk. Baiklah, apa yang kau katakan membuatku ingin menghajarmu. Deng Shentong terbatuk dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Tetapi tindakannya ini sepenuhnya hanya berdasarkan naluri. Dengan adanya Zhang Yi, Huahua dan Lele, mustahil bagi siapapun di dekatnya untuk menyergap mereka. Aku akan kembali ke Xuanwu. Awalnya aku berencana untuk merahasiakan masalah ini dan menyimpannya untuk diriku sendiri. Tapi sekarang aku terluka, dan cepat atau lambat akan ketahuan. Jadi sebaiknya aku ceritakan kepadamu, sebagai balasan atas kebaikanmu karena telah menyelamatkanku. Zhang Yi menatapnya, ada apa? Esensi dewa. Deng Shentong berkata dengan santai. Zhang Yi menatapnya, dan Zhang Yi dapat merasakan bahwa Deng Shentong tidak sedang bercanda. Zhang Yi berkata dengan tenang, kau pasti salah lihat. Esensi dewa ada di lembah kabut. Deng Shentong menggelengkan kepalanya, tidak. Pasti begitu. Esensi dewa bukanlah benda mati, melainkan benda hidup. Dia menceritakan kepada Zhang Yi bagaimana dia bertemu dengan peri jenis itu, dan bagaimana kekuatan supernaturalnya meningkat pesat setelah menyerapnya. Tetapi Zhang Yi hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa itu bukanlah esensi dewa. Namun, itu juga harus merupakan keberadaan yang ajaib, mungkin pendamping esensi dewa. Kata Zhang Yi. Dia telah bersentuhan dengan pecahan-pecahan esensi dewa dan mengetahuinya lebih baik daripada siapapun di sini. Deng Shentong menatap Zhang Yi dengan heran. Mengapa kau berkata begitu? Zhang Yi berkata dengan tenang. Karena kekuatan esensi dewa dapat memungkinkan orang untuk menembus batasan genetik. Jika itu hanya energi murni, maka kau bisa mendapatkan lebih banyak dengan membunuh mutan setingkat kapten. Perkataan Zhang Yi seketika menenangkan hati Deng Shentong yang berapi-api. Namun, dia langsung teringat pada peri besar itu, dan setelah memikirkannya sejenak, dia tidak memberitahu Zhang Yi.
Jika menurut apa yang dikatakan Zhang Yi, peri hanyalah tubuh energi, lalu bagaimana dengan peri besar? Mungkin itulah esensi dewa yang sebenarnya. Deng Shentong juga memiliki motif egois, dan dia menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah berbagi informasi. Aku akan terus memantaunya. Zhang Yi tersenyum dan berkata pada Deng Shentong. Deng Shentong merasa sedikit bersalah, tetapi orang-orang memang egois. Bakatnya tidak setinggi Zhang Yi, jadi dia harus memikirkan dirinya sendiri. Ia ingin menjadi lebih kuat dan tidak ingin lagi menjadi lawan siapapun. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan Qingdao. Zhang Yi membawa Deng Shentong kembali ke tubuh Xuanwu. Kembalinya mereka mengejutkan semua orang di Xuanwu. Karena hari ini baru hari pertama, Deng Shentong kembali dengan luka di sekujur tubuhnya. Setelah melihat ini, beberapa petugas dari wilayah Laut Cina Timur tidak bisa menahan tawa bercanda. Kapten tingkat wilayah Jiangnan telah mundur dari medan perang begitu cepat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku telah menyelamatkan hidupku. Pengawal Yanyun dari daerah Jiangnan di dekatnya bergegas datang untuk memberikan dukungan. Mendengar ini, kemarahan muncul di matanya. Namun Deng Shentong memang terluka parah, dan mereka tidak tahu bagaimana membantahnya. Zhang Yi melirik pasukan Hailong yang membuat komentar sarkastis dan berkata dengan tenang. Ya, kami baru saja mengalahkan 3 tim Inhumans dari pasukan gabungan dan memusnahkan mereka semua. Aku ingin tahu bagaimana kinerja wilayah Laut Cina Timurmu saat ini. Beberapa perwira dari pasukan naga laut wilayah Laut Cina Timur tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Hal semacam ini dapat dipecahkan melalui penyelidikan sederhana, dan dengan identitas Zhang Yi dan Deng Shentong, mustahil bagi mereka untuk berbohong mengenai masalah ini. Ekspresi mereka sangat canggung, dan mereka hanya bisa menutupinya dengan batuk. Zhang Yigen terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan meminta seseorang untuk mengirim Deng Shentong ke kabin perawatan untuk perawatan. Setelah mendengar berita bahwa Zhang Yi dan Deng Shentong telah kembali, Li Tianyang, Si Tusin dan yang lainnya juga datang. Mereka tidak dapat memahami situasi di pulau itu secara langsung. Setelah berbagai pasukan mutan tiba di pulau itu, mereka semua bertindak secara terpisah. Karena semua orang berfokus pada esensi dewa, situasi di medan perang tidak akan tersinkronisasi secara real-time. Kami hanya akan berkomunikasi dengan pusat komando ketika menghadapi insiden khusus. Keyes, Lang Shen, mengapa kalian kembali begitu cepat? Li Tianyang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengerutkan kening dan bertanya. Zhang Yi meliriknya. Dewa Lang memusnahkan sekelompok mutan dari Marli sendirian. Pihak lain mengaku sebagai yang terkuat di Marli. Apa itu? Namanya terlalu panjang. Sangat sulit untuk diingat. Deng Shentong tersenyum dan berkata, Taper Etias. Ekspresi Li Tianyang dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Orang Ethiopia. Tentu saja mereka telah mendengar reputasi pria aneh itu dari Marli. Li Tianyang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Deng Shentong yang terluka parah. Kau membunuh Aetias. Tidak, Keyes dan aku bekerja sama untuk membunuhnya. Deng Shentong berkata secara terbuka. Zhang Yi menatapnya dengan heran. Bukankah ayah mereka mengatakan bahwa sumber kejahatan seharusnya adalah Zhang Yi dan pujian harus diberikan kepada Deng Shentong? Deng Shentong tersenyum dan menatapnya. Aku telah memperoleh terlalu banyak ketenaran dalam hidupku. Itu tidak penting bagiku. Zhang Yi tersenyum tak berdaya, itu benar. Sebagai pewaris keluarga Deng, dia tidak peduli dengan sedikit poin misi itu. Li Tianyang menatap Zhang Yi, matanya setajam hiu yang menatap mangsanya. Zhang Yi juga perlahan menyipitkan matanya. Li Tianyang ini selalu berselisih dengannya. Dan tampaknya setelah mendengar tentang catatan pertempurannya, dia mulai merasa tidak senang. Namun Zhang Yi sama sekali tidak menahannya. Meskipun operasi tersebut dipimpin oleh wilayah Laut Cina Timur, bukan berarti wilayah Jiangnan dapat dimanipulasi oleh siapapun.
Terlebih lagi, Li Tianyang hanya seorang menteri operasi, bukan komandan regional. Aku perlu menerima sejumlah peralatan baru. Tolong bantu aku mempersiapkannya. Terutama bahan peledak dan senjata berdaya ledak tinggi, serta makanan dan air bersih. Zhang Yi berkata pada Situ Xin. Situ Xin mengangguk. Baiklah, tidak masalah. Aku akan memberimu sebanyak yang kau mau. Wajah Situ Xin hampir melengkung karena tertawa. Penampilan Zhang Yi hari ini dapat dianggap sebagai prestasi besar bagi wilayah Jiangnan. Biarkan orang-orang di wilayah Laut Cina Timur melihat apakah wilayah Jiangnan mereka terlalu lemah. Tunggu sebentar. Tepat ketika Zhang Yi hendak pergi bersama orang yang bertanggung jawab atas perlengkapan militer, Li Tianyang tiba-tiba memanggilnya. Zhang Yi menatapnya dengan dingin. Ada apa? Li Tianyang bertanya dengan suara berat. Bagaimana kau bisa bertindak sendiri di medan perang? Mengapa kau tidak mengikuti perintahku dan bergerak aktif menuju lembah kabut? Sebaliknya, kau berperang gerilya di tepi medan perang dan mengganggu musuh. Ini akan memengaruhi seluruh situasi pertempuran. Dia mengangkat dagunya dan mendengus. Apakah mengagumkan bisa memusnahkan beberapa pasukan kecil? Kenapa aku tidak melihatmu pergi dan melawan milik Columbia? Jangan lupa tujuan terbesar perjalanan kita. Bukan untuk memamerkan kekuatanmu, tapi untuk mendapatkan esensi dewa. Setelah mendengarkan kata-kata Li Tianyang, Zhang Yi perlahan menyipitkan matanya. Bajingan ini benar-benar menggunakan ini sebagai alasan untuk keuntungan pribadi dan datang ke sini untuk mengkritik dan memberinya pelajaran. Zhang Yi melirik Xuan Wu di belakangnya. Walaupun Xuan Wu sedang bermain video game dengan kepala tertunduk, Zhang Yi tidak dapat menghadapi Li Tianyang saat dia ada di dekatnya. Dia hanya bisa mencibir dan memandang Li Tianyang dengan jijik. Kapan kami akan mengambil tindakan di pulau itu? Apakah kami harus melapor kepadamu? Li Tianyang tidak pernah menyangka Zhang Yi berani membantahnya. Dia langsung berteriak, "Berani sekali kau! Aku adalah panglima tertinggi operasi ini. Kau harus mematuhi semua perintahku di medan perang. Kalau tidak, kau akan dianggap melanggar perintah militer." Situ Xin berjalan mendekati Li Tianyang sambil tersenyum dan meletakkan tangannya di bahunya. Menteri Li, tenanglah. Seperti kata pepatah, seorang jenderal tidak tunduk pada perintah tuannya saat ia sedang jauh dari rumah. Situasi di Qingdao rumit, dan beberapa situasi memerlukan improvisasi. Chaos menyebabkan hal ini karena banyak alasan lingkungan. Jauh di dalam mata Zhang Yi, kilatan niat membunuh melintas di wajahnya. Meskipun sikap Li Tianyang sangat menyebalkan, Zhang Yi tidak akan cukup bodoh untuk menyerangnya di sini. Mungkin Li Tianyang ingin memprovokasi dia dengan sengaja dan memaksa Zhang Yi untuk mengambil tindakan. Saat ini, dengan Xuan Wu di sini, akan mudah untuk menjatuhkannya. Kemudian, dengan dalih tidak mematuhi perintah militer, dia dipenjara di tubuh Xuan Wu. Dengan cara ini, Zhang Yi tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan esensi Dewa Api. Setelah mengetahui semua ini, Zhang Yi kembali tenang. Namun dia akan mengingat hal ini. Xuan Wu menyadari bahwa niat membunuh dalam diri Zhang Yi telah menghilang, dan memberinya senyuman cerah. Hal ini membuat Zhang Yi merasa gugup. Sepertinya dia siap menyerangku. Meskipun wujud Xuan Wu saat ini adalah roh, dalam wujud aslinya dia adalah penguasa absolut. Zhang Yi tidak tahu metodenya, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk mempersulitnya. Situ Xin membela Zhang Yi dan mengucapkan beberapa kata sopan. Li Tianyang sebenarnya tidak punya cara untuk menghadapi Zhang Yi. Setelah mendarat di pulau itu, setiap orang bertindak sendiri-sendiri, yang merupakan aturan yang diketahui semua orang dengan baik. Lagi pula, setiap orang mempunyai idenya masing-masing dan ingin memperoleh esensi dewa. Siapa yang akan mendengarkan Li Tianyang, panglima tertinggi nominal? Dia hanya memanfaatkan situasi untuk membuat Zhang Yi marah. Li Tianyang menunjuk Zhang Yi, mengerutkan kening dan berkata dengan tegas,
Jika kau melakukan ini, itu hanya akan membuang-buang kekuatan kita. Jadi selanjutnya, kau harus mengambil tindakan yang lebih aktif. Zhang Yi tersenyum tipis dan mengangguk. Baiklah, aku akan melakukannya. Li Tianyang agak tidak senang dengan sikap kooperatif Zhang Yi, dan rencananya untuk membuat Zhang Yi marah gagal. Zhang Yi mengikuti sang quartermaster dan menerima sejumlah besar amunisi militer, makanan, dan air bersih. Selain kuota standar, ia juga menghabiskan semua poinnya untuk menerima lebih banyak persediaan. Meskipun mereka hanya menghancurkan 2 tim dan kemudian berbagi poin untuk menghancurkan tim Echias dengan Deng Shentong, persediaan yang mereka tukarkan cukup untuk mengisi beberapa kontainer. Aturan awalnya adalah bahwa persediaan akan dikumpulkan setelah perang. Bagaimana Zhang Yi bisa mengambilnya saat itu juga? Semua orang di Departemen Quartermaster tercengang dengan apa yang mereka lihat. Zhang Yi mengabaikan mereka. Sebenarnya dia tidak kekurangan hal-hal tersebut, tetapi akan sangat mubazir jika tidak mengambilnya. Karena dia sudah di sini, dia tidak bisa pulang dengan tangan hampa. Dia sudah terbiasa. Hanya memikirkan sikap Li Tianyang, senyum di mata Zhang Yi mulai berubah dingin. Orang ini mungkin takut aku akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan esensi dewa. Aku yakin dia akan terus mengincarku lain kali. Tapi itu tidak masalah. Aku tidak akan kembali sebelum tujuanku tercapai. Kalau bukan karena mengirim Deng Shentong, dia tidak perlu kembali ke sini. Tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah pulang ke rumah, aku harus menanggung intimidasi Li Tianyang. Jadi setelah Zhang Yi mendapatkan semua perbekalan, dia berencana untuk pergi tanpa berhenti sejenak dan kembali ke Qingdao. Situ Xin datang. Kapten Keyes, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik di sini. Sku telah melaporkan situasi ini ke markas regional. Komandan Ju merasa puas dengan kinerja Anda. Zhang Yi menatap wajah Situ Xin yang selalu tersenyum dan berkata sambil tersenyum, katakan pada Panglima Ju bahwa aku akan terus bekerja keras. Aku akan berusaha membawa Shen Yuyuan kembali ke distrik Jiangnan. Situ Xin tersenyum dan mengangguk, Sku akan menyampaikannya kepadamu. Zhang Yi meninggalkan Xuanwu dan kembali ke Qingdao bersama Huahua dan Lele untuk melanjutkan perburuannya. Li Tianyang memperhatikan Zhang Yi pergi, tatapannya semakin suram. Apakah dia benar-benar akan menjadi variabel? Li Tianyang berkata dengan suara rendah. Di sampingnya berdiri para perwira wilayah Laut Cina Timur. Xuanwu memegang konsol game di tangannya dan mengenakan headphone, dan dia berkata tanpa sadar. Itu mungkin bukan hal yang baik. Seseorang yang berpotensi menjadi Epsilon belum tentu menjadi Epsilon. Semakin dekat Anda dengan batasan, semakin sulit untuk memperbaikinya. Semua orang memandang Xuanwu, bingung apa maksudnya. Xuanwu mengangkat kelopak matanya dan berkata, apa yang disebut poin kemampuan hanyalah batasan buatan. Faktanya, itu tidak diperlukan. Tetapi penghalang antara delta dan epsilon itu nyata. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat sumber daya yang harus diserapnya untuk menerobos. Begitu penghalang itu hancur, dunia akan menjadi luas dan terbuka, tetapi kesulitannya terletak pada penghancuran penghalang ini. Pada titik ini, dia tersenyum penuh arti dan berkata, jika dia mencapai lebih dari 9.900 poin, dia harus membunuh setidaknya 2 mutan dengan level yang sama sebelum dia memiliki kesempatan untuk menerobos. Tidak sesederhana itu. Ketika Li Tianyang mendengar ini, dia tiba-tiba teringat beberapa legenda tentang Xuanwu, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba sedikit rileks. Itu benar. Jika Epsilon telah mencapai terobosan seperti itu dengan mudah, Anda tidak akan menjadi satu-satunya di wilayah Laut Timur kami yang mencapai level ini. Zhang Yi kembali ke Qingdao dan masuk lebih dalam ke Qingdao, ke arah yang tadi ia datangi. Kematian Aetios akhirnya membuat Angkatan Laut Kolombia tidak bisa tinggal diam. Kedua tim mutan yang dikirim Marley musnah total dalam 1 hari. Wajah Horn sedikit serius. Ini bukan kebetulan,
tapi seseorang sengaja memburunya. Tapi apa maksudnya melakukan ini? Mereka adalah sekutu Angkatan Laut Columbia, tetapi sekutu ada demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, kematian mereka bukanlah kerugian besar bagi Angkatan Laut Columbia. Selama mereka dapat memperoleh esensi dewa, tidak masalah berapa banyak kerugian yang diderita tim tersebut. Bagaimanapun, seorang Inhuman setingkat Epsilon lebih berharga daripada seluruh pasukan Inhuman di seluruh Pulau Bintang. Bawahannya, Letnan Kolonel Kuludi, merenung sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Mungkinkah ada kemungkinan lain? Apakah tujuan pihak lain ditujukan pada mutan tingkat tinggi ini?" Horn meliriknya, "Apa maksudmu dengan itu?" Korudi menjawab, "Hanya ada satu esensi dewa, dan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Angkatan laut kita tentu ingin mendapatkannya, tetapi sekutu kita tidak akan berani menyembunyikannya secara diam-diam bahkan jika mereka mendapatkannya. Lalu, bolehkah aku katakan bahwa sebagian besar mutan di pulau itu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan esensi dewa? Tentu saja ada beberapa orang pintar yang menyerah bersaing memperebutkan esensi dewa dan pergi memburu mutan untuk mendapatkan sumbernya." Horn mengangguk, "Jika memang begitu, maka keberadaan orang-orang seperti itu tidak terlalu mengancam misi kita. Tapi kita tidak bisa membiarkannya terus membunuh. Keberadaan yang tidak terduga harus disingkirkan." Kludi berkata, "Hermet Boone mengejarnya. Dia tidak akan hidup lama." Zhang Yi membawa Hua-Hua dan Lele kembali ke pulau itu. Dia memikirkan apa yang dikatakan Deng Shentong sebelumnya, dan setelah memikirkannya sejenak, dia telah memilah konteks masalahnya. Tampaknya pertemuannya dengan Saavedra bukanlah suatu kebetulan. Makhluk ajaib yang disebutkannya pastilah pemicunya. Kedua belah pihak mungkin menemukan keberadaan benda itu pada saat yang sama, lalu terjadilah perkelahian. Jika tidak, itu tidak akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Zhang Yi saat ini berada di dekat medan perang, dan dia menyentuh kepala Lele. Hidung anjingnya sangat berguna. Deng Shentong menyembunyikan sesuatu dariku. Hiruplah bau-bau di sekitar sini untuk melihat apakah ada bau yang mencurigakan. Lele menundukkan kepalanya, membuka lubang hidungnya dan mengendus dengan keras. Tak lama kemudian, ia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Zhang Yi, "Tempat ini rusak parah. Aku memang mencium aroma khusus di udara, tetapi terlalu samar untuk memastikan lokasinya." Zhang Yi menilai lokasinya saat ini. Seharusnya letaknya jauh di dalam kota Jinfeng, atau di pinggiran kota Batuo. Dilihat dari peta, letaknya sangat jauh dari lembah kabut. Itu hal yang sangat menarik, tetapi itu mungkin bukan esensi dewa. Namun, jika kita punya waktu, kita dapat melacak mereka. Zhang Yi berkata dengan ringan. Tetapi mereka tidak terburu-buru untuk mengambil langkah berikutnya. Karena sibuk cukup lama hari ini, Zhang Yi berencana mencari tempat untuk beristirahat sejenak sebelum beranjak lagi. Zhang Yi membawa Hua-Hua dan Lele dan menemukan bangunan yang relatif utuh di antara reruntuhan kota. Mereka memasuki rumah, yang bagian dalamnya masih kering, tetapi salju tebal yang tiba-tiba turun menghalangi sudut luar rumah. Karena merebaknya miasma beracun, orang-orang di daerah sekitar hampir mati, jadi banyak perbekalan yang diselamatkan. Namun Zhang Yi tidak berani memakannya. Dia membuka tenda yang dibawanya dan meminum penawarnya sebelum dia berani tidur di dalamnya. Dunia luar masih dikelilingi oleh racun. Jika kamu tidak mengenakan seragam tempur, benda ini akan dengan cepat meracunimu jika menyentuh kulitmu. Oleh karena itu, Zhang Yi, Hua-Hua dan Lele harus minum penawar racun setiap hari. Hua-Hua dan Lele memiliki kebugaran fisik yang baik. Sebagai binatang buas, mereka lebih tahan terhadap racun. Zhang Yi tidak begitu baik. Ketika Zhang Yi tidur, Hua-Hua dan Lele tidur di luar tendanya. Keduanya adalah radar Tianfen. Begitu ada gerakan yang tidak normal, mereka akan segera menemukannya dan membangunkan Zhang Yi.
Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Sekali lagi, ada alasan mengapa Zhang Yi hanya membawa keduanya ke sini. Pada saat ini, Zhang Yi tidak tahu bahwa kekuatan mutan Angkatan Laut Columbia Rantai Neraka telah mengirim mutan untuk memburunya. Malam itu segelap air, langit redup, dan cahaya bulan yang kabur tidak dapat menembus kabut tebal beracun di Pulau Bintang untuk mencapai tanah. Dari kedalaman kabut yang luas, getaran udara yang samar perlahan datang. Sepasang gigi merah tajam menembus racun dan bergerak maju perlahan. Itu adalah babi hutan hitam besar yang tingginya lebih dari 5 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Pantatnya terangkat tinggi dan hidungnya yang panjang mengendus tanah dengan liar. Di sebelahnya, seorang pria berseragam tempur abu-abu biru mengikutinya dari dekat dengan tangan terkulai. Baiklah, Maglan, bisakah kau menemukan seleranya? Anggota Hell S Chain, Hemet Bone berbisik kepada letnannya, Lem Maglan. Raja babi hutan Maghan di sebelahnya menjawab, bau mereka masih tercium di udara, sangat jelas. Aku bisa mencium niat membunuh dari binatang buas itu. Niat membunuh dalam binatang buas. Boone meliriknya dan berkata, apakah kau mengatakan bahwa pihak lain itu adalah binatang yang gila? Magan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu binatang buas sungguhan. Orang itu punya binatang buas yang sudah dijinakkan, atau dia punya kemampuan seperti orc. Boone mengangkat bahu. Tidak masalah bagiku berapa banyak orang yang ada. Yang penting adalah aku harus mengunci posisi mereka. Maglan mengangguk, ya, benar. Aku sudah bisa menentukan lokasi mereka. Baiklah, kalau begitu perburuan kita harus dimulai. Boone berkata demikian dan mengulurkan tangan kanannya. Sarung tangan berwarna coklat tua itu dapat merasakan perubahan sekecil apapun dalam kelembapan dan suhu di udara. Cuacanya bagus malam ini. Dia mendongak. Cahaya bulan tampak samar dan awan gelap menutupi langit di atas kota. Ada gemuruh guntur samar-samar dan langit mendung. Kuharap angin dan salju akan datang dan membuatmu tetap di sini. Seolah menanggapi kata-katanya, awan gelap perlahan menutupi bulan. Angin dan salju semakin lebat. Pada saat ini, di dalam bangunan terbengkalai tempat Zhang Yi sedang beristirahat. Hua-Hua tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat melompat ke Zhang Yi. Meong! Wah, musuh telah muncul. Zhang Yi yang sedang tertidur tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, dia sepertinya mendengar suara samar namun menakutkan di telinganya, mendekat dengan cepat. Naluri waktu yang bergema membuatnya menyadari lahirnya krisis. Tinggi di langit, awan hitam tebal mulai berkumpul di atas reruntuhan mereka. Lalu petir merah besar menyambar dalam sekejap. Bom! Petir merah menyambar dari atas gedung dan langsung menembus seluruh gedung. Seluruh bangunan runtuh dengan cepat, puing-puing berjatuhan satu sama lain secara tidak teratur, menutupi seluruh area. Namun tak lama kemudian, batu-batu itu tertiup oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Jauh di dalam asap dan debu tebal, terbentuklah sepotong tanah murni berbentuk bola, yang tidak terpengaruh oleh benturan apapun. Zhang Yi mengerahkan Two Realms Breaking Bond dan memblokir semua serangan di saat kritis. Hua-Hua dan Lele sudah berada di sampingnya, siap bertarung. Aku tak pernah membayangkan kalau aku akan memburu orang lain, tapi kini ada yang memburu aku juga. Zhang Yi melihat sekelilingnya, seringai muncul di sudut mulutnya. Di Pulau Bintang, Anda dapat menghadapi musuh kapan saja, tetapi dia tidak yakin apakah pihak lain itu menemuinya secara kebetulan atau datang ke sini secara khusus untuk memburunya. Kalau yang pertama, itu tidak akan jadi masalah besar, tapi kalau yang kedua, itu berarti dia telah menarik perhatian Angkatan Laut Columbia. Tetapi apapun situasinya, Zhang Yi tidak peduli. Bahkan dapat dikatakan, sekalipun dia yang terakhir, dia tidak akan merasa grogi, tetapi malah gembira. Karena dengan cara itulah dia bisa memburu orang-orang yang mempunyai indeks kemampuan lebih tinggi sebanyak yang dia mau.
Jauh lebih mudah untuk menunggu mangsa datang daripada memburunya satu persatu. Bos, mereka ada di arah ini. Ada 2 dari mereka. Mereka sekitar 5 mil jauhnya. Lele menemukan posisi musuh dengan indera penciumannya yang tajam. Zhang Yi mengangkat alisnya sedikit. Apa yang kau katakan? Bisakah kau menyerangku dari luar kota? Ini sedikit mengejutkannya. Bagaimana mungkin musuh bisa mengunci posisinya dan menyerangnya dengan begitu presisi? Dia tidak sempat berpikir, karena kilat dan guntur yang dahsyat telah berkumpul lagi di awan di atas kepalanya. Bubar! Zhang Yi tidak cukup bodoh untuk menahan serangan lawan secara langsung, dan dia segera mengambil keputusan. Hua-Hua dan Lele berhamburan, dan Zhang Yi segera menggunakan ruang untuk berpindah dari tempatnya berada. Tanah di bawah kakinya tersambar petir, meninggalkan lubang yang sangat dalam. Jangkauan serangan lawan lebih jauh dari jangkauanku. Pada jarak ini, aku tidak bisa mengunci posisinya dan menyerang, jadi aku harus mendekat. Setelah Zhang Yi mengetahui hal ini, ia segera mulai merencanakan taktiknya. Lele, bantu aku mengawasi lingkungan sekitar untuk menghindari jebakan dan penyergapan. Hua-Hua, serang dari sisiku dan tarik perhatian lawan. Aku akan menerobos dari sisi kiri. Wolf, itu bosnya. Meong. Hua-Hua dan Lele cerdas dan IQ mereka tidak kalah dengan manusia. Mereka segera bekerja sama dengan Zhang Yi dan mengambil tindakan. Meskipun Lele tidak memiliki kekuatan tempur, dia sangat pandai dalam merasakan bahaya dan mencari musuh. Dan Hua-Hua, setelah setahun bertumbuh, kini telah menjadi salah satu kekuatan tempur terpenting Zhang Yi. Seekor kucing dan seekor anjing berlari ke depan dari 2 arah. Zhang Yi mengaktifkan pesawat ulang-alik dan dengan hati-hati menutup jarak. Beberapa mil jauhnya, Raja Babi Hutan Magrian tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan waspada di matanya. Mereka mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Boone sedikit terkejut. Oh, seranganku tidak berhasil. Kemudian dia mencibir, sepertinya orang yang berani memburu mutan di medan perang ini memang cukup kuat. Katanya, dan perlahan menutup matanya. Saat gelombang tak terlihat mulai menyebar dari antara alisnya. Di atas daerah sekelilingnya, awan cumulonimbus yang gelap dan pekat itu tumbuh semakin membesar. Saat Zhang Yi muncul di angkasa, sambaran petir menyambar seperti pedang dan menghantam kepalanya. Ada perasaan bahwa rambut di kepala Zhang Yi berdiri terbalik. Ini bukan lelucon, rambutku benar-benar berdiri. Karena lengah, dia mungkin akan terkena serangan saat dia keluar dari gerbang kedua. Namun, ia memiliki keterampilan waktu pasif tingkat bug yang disebut gema waktu, yang memungkinkannya merasakan kehadiran bahaya terlebih dahulu dan menghindarinya. Kekuatan ilahi. Sudah terlambat untuk menghindar, mata kanan Zhang Yi langsung melepaskan kekuatan sucinya, merusak area di atas kepalanya. Saat ruang itu berputar, petir yang mengerikan itu terbelah menjadi 2 seperti garpu, lalu jatuh ke tanah dengan suara ledakan. Tanah di sekitarnya tersengat listrik, menciptakan puluhan lubang yang mengerikan dan dipenuhi asap hitam. Bos, tidak ada penyergapan, kau bisa terus melaju. Lele telah membantu Zhang Yi mencari ke depan. Setelah mendengar ini, Zhang Yi menggunakan perjalanan luar angkasa untuk kedua kalinya. 2 serangan beruntun Boone diimbangi oleh Zhang Yi, yang membuat wajahnya menjadi serius. Dia benar-benar lawan yang tangguh. Sedetik kemudian, Zhang Yi hanya berjarak 3 kilometer darinya. Cahaya putih melintas di matanya, dan minefield miliknya langsung aktif. Sekarang, dia juga bisa melihat orang lainnya. Pria seukuran manusia, dan seekor gajah besar, kan? Tapi mengapa belalainya begitu pendek? Zhang Yi tidak membuang waktu untuk berpikir. Dia langsung mengeluarkan petir dan mulai membidik ke arah lawan. Dan saat dia menarik pelatuknya, dia dan Boone langsung merasakan datangnya krisis besar. Peluru perak suci itu terbungkus dalam kekuatan yang tak tertandingi dan ditembakkan dari laras,
menembak Boone yang berada 3 meter jauhnya. Di atas kepala Zhang Yi, petir yang lebih dahsyat dan mengerikan telah menyambar. Swiss, Swiss. Peluru perak suci itu melesat menembus kabut beracun yang tebal, meninggalkan bekas peluru panjang dalam kabut tebal. Kemanapun peluru itu lewat, tubuh Boone tiba-tiba berubah menjadi kilat putih dan menghilang di tempat. Namun, Zhang Yi sangat siap kali ini, jadi dia menggunakan gerakan tubuhnya 30 kali lebih cepat untuk menghindari serangan petir itu. Orang aneh yang bisa mengendalikan petir? Jangkauan operasinya setidaknya 5 km, dan kekuatannya mengerikan. Indeks kemampuan visual di atas 9.600 poin. Zhang Yi membuat analisis dan penilaian dasar dalam benaknya saat ini. Dia lebih jago dalam serangan jarak jauh daripada aku, dan dia juga tidak lambat. Aku hanya penasaran seberapa jago dia dalam pertarungan jarak dekat. Memikirkan hal ini, Zhang Yi mengerti satu hal. Tentu saja tidak mudah untuk membunuh musuh ini dengan cepat. Jadi dia mengubah pemikirannya. Dia mengangkat senapan runduk di tangannya dan membidik ke arah pembantunya, babi hutan besar itu. Namun, Boone juga bisa merasakan gerakan Zhang Yi. Pupil matanya bersinar dengan kilat putih, dan bom guntur berjatuhan dari langit satu demi satu. Kekuatan semacam ini sepertinya tidak disebabkan oleh kekuatan supranatural. Bisakah dia menarik petir dari langit untuk menyerang? Kekuatan petir alami tidak ada bandingannya dengan teknik mutan, apalagi metode penggunaan frekuensi tinggi ini. Dengan kata lain, pihak lain tidak menghasilkan petir, ia hanya pengangkut alam. Kali ini bukan Zhang Yi yang mengambil inisiatif, tetapi dialah yang diburu, jadi dialah yang mengambil inisiatif. Tetapi dia sudah memiliki pengalaman tempur yang cukup dan membuat penilaian yang masuk akal pada saat pertama. Sulit untuk menimbulkan banyak kerusakan pada lawan dengan menyerang dari jarak jauh. Karena kecepatan gerak lawan juga sangat cepat. Kalau begitu, pergilah dan bertarung. Zhang Yi menyingkirkan guntur dan menyerang, lalu sekali lagi mengaktifkan pesawat ulang-alik untuk mendekat. Kecepatan mendekatnya mengejutkan Boone dan Maglan. Tidak ada tanda-tanda pergerakan, seolah-olah tiba-tiba muncul di dekat kami. Dia adalah orang yang memiliki kemampuan luar angkasa. Dan tepat saat Zhang Yi mendekat, Hua-Hua sudah bergegas ke sisi mereka. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Meong. Gelombang suara membubarkan kabut tebal, menghancurkan banyak bangunan dalam radius 1 kilometer, dan langsung menuju Boone dan Maglan. Keduanya merasakan sakit kepala dan pusing akibat guncangan tersebut. Ini adalah kemampuan Hua-Hua Beast King's Roar, yang dapat memengaruhi pikiran musuh secara serius. Boone dan Maglan terkejut dan mengalami gangguan mental singkat. Namun waktu yang singkat ini memungkinkan Zhang Yi untuk mendekati mereka. 1 sentimeter. Namun, Zhang Yi berhenti di sini dan tidak bergerak maju. Dia mengangkat tangan kirinya, dan lebih dari selusin rudal mikro melesat ke arah mereka. Setiap senjata baru yang diciptakan Lu Keran sama kuatnya dengan rudal Tomahawk. Itu adalah senjata mengerikan yang dapat menghancurkan seluruh jalan. Saat Bun dan Maglan sadar, rudal itu sudah meledak di samping mereka. Bom. Tanah di area tempat Boone dan Maglan berada hancur berkeping-keping. Api yang berkobar membubung ke angkasa, dan semua yang berada dalam radius beberapa ratus meter hancur total. Gelombang kejut yang mengerikan itu membuat Zhang Yi mundur untuk menghindari dampaknya. Namun sebelum ledakan itu berakhir, sesosok gelap melompat keluar dari kobaran api. Itu adalah petir merah yang berubah wujud menjadi manusia dan melompat di depan Zhang Yi. Petir berwarna gelap itu hanya berbentuk manusia, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Dia menatap Zhang Yi dengan saksama. Kamu adalah orang dari ruang yang berbeda, dan kamu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kamu seharusnya menjadi Keyes dari wilayah Jiangnan di negara Huasu, kan? Zhang Yi segera mengganti rudal dan mengeluarkan elang itu dengan tangan kirinya.
Diam-diam dia berpikir dalam hati, jika pihak lain dapat mengubah tubuhnya menjadi energi, maka peluru perak suci pasti akan berhasil. Siapa kau? Zhang Yi bertanya dengan dingin. Boone mengangkat tangan kanannya. Ingat namaku, Thor. Zhang Yi tidak sempat mengingat namanya. Karena peluru perak suci di tangan Zhang Yi telah melesat ke arahnya. Penembakan tepat mengunci akselerasi. Peluru yang ditembakkan dari senjatanya memiliki kecepatan 3 kali lebih cepat dari pesawat tempur supersonik. Kecepatan Boone juga cepat, tetapi dia tidak lebih cepat dari peluru Zhang Yi. Dar. 3 peluru seketika mencapai tubuhnya dalam jarak 100 meter. Pertama menembus tubuhnya, kemudian terdengar suara tembakan. Boone melirik dadanya, di mana ada 3 lubang peluru. Namun, Zhang Yi tidak melihat darah mengalir keluar. Tubuh yang berbasis energi, bukankah akan sulit untuk menemukan titik-titik vitalnya? Zhang Yi sedikit mengernyit. Boone bergumam dengan suara rendah, sedikit sakit. Kalau begitu, ambillah beberapa peluru perak suciku lagi. Zhang Yi terus menarik pelatuknya, tetapi Boone tidak sebodoh itu kali ini. Tubuhnya meninggalkan bayangan keperakan di udara dan kemudian menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Kamu cepat, tapi aku lebih cepat. Dia tidak berbohong. Karena ketika dia mulai bergerak dengan kecepatan tinggi, mata Zhang Yi sedikit kabur dan dia tidak bisa menangkap sosok Boone. Dia adalah petir, dan kecepatan petir sulit ditangkap. Boone bergerak di sekitar Zhang Yi dengan kecepatan tinggi, dan konsentrasi muatan listrik di udara semakin tinggi. Kecepatannya terlalu cepat, dan bahkan jika Zhang Yi mengaktifkan percepatan 30 kali, dia tidak dapat menangkap sosoknya dengan jelas. Bom! Saat Boone bergerak, arus listrik besar mulai mengalir liar di udara seperti ular perak, lalu menerkam Zhang Yi dengan gila. Akan tetapi, saat kilatan petir yang mengerikan itu mendekati Zhang Yi, mereka menghilang ke dalam ruang asingnya tanpa menimbulkan cipratan apapun. Boone mengerutkan kening. Apakah ini kekuatan perisai absolut? Mutan dengan atribut pertahanan utama ini tampaknya sangat sulit dibunuh. Namun dia tidak mempercayainya. Tidak ada yang namanya pertahanan mutlak. Kalaupun ada, itu hanya karena daya serangnya tidak cukup kuat. Tubuh Boone juga melepaskan muatan listrik, dan kilatan di matanya menjadi semakin intens. Dan tinggi di langit, awan tebal itu mulai turun perlahan. Zhang Yi berdiri di tanah, dengan seekor burung hantu di tangan kirinya dan seorang hakim suci di tangan kanannya. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi memikirkan cara menghadapinya. Zhang Yi telah dengan jelas memahami kekuatan serangan anggota rantai neraka ini, yang memiliki nama Sandi Thor. Walaupun tenaganya kuat, itu masih belum cukup untuk menembus batas pertahanannya. Lagi pula, indeks kemampuannya telah mencapai 9.800 poin saat ini, dan pertahanannya begitu kuat sehingga dapat dikatakan menakutkan. Pada saat ini, daerah ledakan tadi. Tanah yang tenggelam itu ditutupi tanah dan hidung seekor babi besar mendorong tanah hitam itu dan merangkak keluar. Namun saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat seekor kucing hitam besar muncul di hadapannya. Ada garis-garis hitam dan karakter abu-abu muncul di atas kepalanya. Giginya yang tajam lebih menindas daripada taringnya. Hua-Hua hanya menatapnya dengan saksama, membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeong. Hehehe. Mata Raja Babi Hutan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang liar. Dia dengan cepat melompat keluar dari lubang dan bertarung dengan Hua-Hua. Zhang Yi berdiri di tengah guntur dan kilat, menahan serangan terus-menerus dari Boone. Ia tidak terburu-buru untuk melawan karena kecepatan gerak lawan terlalu cepat. Jika ia tidak bisa menguncinya, serangannya tidak akan bisa mengenainya. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan tombak Void, aku dapat menyebabkan luka serius atau bahkan membunuhnya. Namun saat aku menyerang, dia dapat dengan mudah menghindarinya dengan kecepatannya. Itu masih tak berarti. Zhang Yi tetap tenang, matanya tajam seperti elang,
selalu mencari kesempatan yang tepat. Akan tetapi, kelihatannya ia dipukuli sepanjang waktu, tetapi pada kenyataannya, tidak satupun serangan Boone yang menyebabkannya terluka. Guntur dan kilat yang bergemuruh telah menyerang titik pertemuan Zhang Yi di antara dua dunia, mencoba menghancurkan penghalang spasialnya. Akan tetapi, betapapun dahsyatnya petir itu, begitu ia mendekati penghalang bening itu, ia akan menjadi seperti setetes air di lautan. Apakah ini kekuatan ahli top wilayah Jiangnan? Boone mengerutkan kening, lalu berubah menyeringai. Membosankan sekali. Ahli kelas atas macam apa ini? Bisakah dia bersembunyi dan menjadi ahli kelas atas? Meski begitu, semakin dia dipukuli, semakin takut pula dia. Bahkan petarung paling terampil di Hell's Chains tidak berani menerima serangannya secara langsung dan hanya bisa menghindar. Tetapi Zhang Yi tidak menghindarinya sekalipun dari awal hingga akhir, dan memilih untuk memakannya semuanya. Nah, ini juga terkait dengan fakta bahwa Zhang Yi tidak dapat membuka gerbang kedua untuk bergerak lagi saat dia melakukan persimpangan dua dunia. Namun saat benda itu jatuh ke mata Boone, ia merasakan tekanan yang sangat besar. Serangan biasa tidak berpengaruh pada Zhang Yi. Boone tiba-tiba melompat ke langit, lalu jari kanannya jatuh ke awan cumulonimbus di udara. Keyes, kudengar pertahananmu sangat tangguh. Kalau begitu, aku ingin tahu apakah kau bisa menahan jurusku ini. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit dan menatap Zhang Yi. Jangan coba-coba menghindar. Kecepatan kilat lebih cepat dari apapun. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan kilatan petir yang panjang menyerupai ular tiba-tiba keluar dari awan cumulonimbus, lalu dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Akhirnya, ia berubah menjadi palu perang raksasa yang panjangnya puluhan meter. Bentuknya tampak seperti salib perak raksasa. Palunya Thor. Boone sengaja menunggu cuaca yang tepat untuk perburuan ini. Di bawah lapisan awan cumulonimbus ini, efektivitas tempurnya akan meningkat setidaknya 1 tingkat. Bahkan jika dia bertemu mutan dengan 9.900 poin, dia yakin dia bisa mencobanya. Saat Boone menghantam dengan keras, palu Thor yang besar, dengan kekuatan yang mengerikan, menghantam Zhang Yi. Kekuatan guntur dan kilat begitu mengerikan hingga udara di sekitarnya mengeluarkan bunyi berderak karena muatan listrik. Zhang Yi berdiri di tempat, merasakan kekuatan dahsyat dari palu Thor, dan dapat dengan jelas merasakan seberapa luas jangkauannya. Tidak ada cara untuk menghindari gerakan ini. Begitu ikatan antara dua dunia putus, ada kemungkinan besar untuk terkena serangan selama perpindahan. Jadi pilihan Zhang Yi sangat sederhana, yaitu menggunakan ruang mutan untuk melawan. Dar, palu perang perak raksasa itu jatuh, tampak perlahan, namun sesungguhnya begitu cepat hingga menyebabkan orang-orang mengalami ilusi. Ia turun dari langit dan menghancurkan Zhang Yi ke tanah. Sebelum palu perang mendekat, tanah di sekitarnya sudah mulai retak, dan tanahnya amblas dalam. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan menatap Boone dan palu perang. Di mata Boone yang dingin dan penuh pembunuhan, palu perang mendekati gerbang dunia kedua. Apakah kau benar-benar berani mengambilnya? Senyum sinis muncul di sudut mulut Boone. Apakah kau masih berpikir kau bajingan itu, Chartiles? Petir merah tua membanjiri semua yang ada di sekitarnya. Dan ledakan dahsyat itu menyebabkan muatan listrik perak mendidih di atas pulau bintang. Petir menyambar ke angkasa, dan bahkan orang-orang yang jauh di Xuanwu dapat melihatnya dengan jelas. Li Tianyang melihat gambar di layar besar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah mutan tingkat tinggi telah memulai tabrakan? Kekuatan ini sangat kuat sehingga menakutkan. Dia segera memerintahkan bawahannya. Selidiki, siapa yang ada di daerah itu. Tak lama kemudian, laporan bawahan pun datang. Sepertinya tidak ada seorang pun dari wilayah Laut Cina Timur kita di dekat daerah itu. Hanya ada Kapten Keyes dari wilayah Jiangnan. Setelah mendengar ini, Li Tianyang langsung tersenyum. Itu saja.
Biarkan orang ini membuka jalan bagi wilayah Laut Cina Timur kita. Kemudian, muncullah sebuah ekspresi bercanda di bibirnya. Namun, jika dia tidak cukup kuat dan dibunuh oleh orang lain, aku juga akan meratapinya dengan sungguh-sungguh. Angkatan Laut Kolombia juga merasakan fluktuasi energi yang kuat. Jenderal Horn sedikit terkejut. Dia bisa membuat Boone menggunakan palu Thor. Sepertinya dia orang yang tangguh. Tetapi Horn tidak khawatir apakah hemat Boone dapat menyelesaikan tugasnya. Boone mungkin bukan anggota Hells Chains yang terkuat, tetapi kemampuannya untuk bertahan hidup sudah pasti yang terbaik. Sekalipun dia tidak bisa membunuh lawannya, dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Meskipun ia hanya memiliki indeks kemampuan 9.600 poin, selama ia ingin melarikan diri, mungkin hanya ada 2 orang di Hells Chains yang dapat membunuhnya. Kilatan petir raksasa yang membawa kekuatan amat mengerikan jatuh dari langit dan menghantam Zhang Yi ke tanah dengan sangat akurat. Tekanan yang mengerikan itu langsung menyapu dan menghancurkan segalanya dalam jarak beberapa kilometer. Boone terengah-engah. Menggunakan jurus ini sangat melelahkan baginya. Kali ini, bahkan jika kau membela dirimu sepenuhnya, kau akan kehilangan separuh nyawamu jika kau tidak mati. Tetapi ketika petir di langit menghilang, Boone melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Zhang Yi melayang di udara. Tubuhnya bersih dan ekspresinya acuh tak acuh, bahkan sedikit kecewa. Zhang Yi menatap Boone dan berkata dengan tenang, "Gerakanmu terlihat sangat menakutkan, kupikir itu sangat kuat. Tapi, haha." Nada menghina dan tatapan tak terluka ini membuat mentalitas Boone meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tembakan kemenangan yang dibanggakannya tidak menyebabkan cedera apapun pada Zhang Yi. Zhang Yi sudah mengangkat senapan di tangannya dan dengan santai menembakkan sejumlah peluru perak. Sekarang giliranku. Peluru perak suci itu menembus tubuh Boone yang bagai kilat. Boone tertegun sejenak, namun kemudian tertawa terbahak-bahak. Meskipun peluru perak suci ini dapat menyebabkan kerusakan padanya, dibandingkan dengan tubuhnya yang berbasis energi, kerugian ini tidak ada apa-apanya. Tentu saja pertahananmu lebih kuat. Dia membuka lengannya, memadatkan 2 tombak petir di tangannya, lalu menembakkannya ke arah Zhang Yi. Apa kau bodoh? Seranganmu sebelumnya tidak berguna bagiku, jadi apa yang bisa kau lakukan dengan trikmu saat ini padaku? Zhang Yi dengan tenang memperhatikan 2 tombak itu melesat ke angkasa asing. Kemudian, vektornya berbalik, mengirim tombak itu kembali ke arahnya. Boone mengulurkan tangannya, dan petir itu menghilang di udara dan kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, dia sudah memiliki beberapa pemahaman tentang kemampuan Zhang Yi. Itu adalah ruang yang dapat menahan serangan kuat dan memiliki pertahanan alami terhadap serangan fisik. Kemampuan yang sangat rumit. Mutan luar angkasa sangat langka, karena kemampuan mereka telah menyentuh salah satu aturan tertinggi di level fisik. Pada saat ini, Boone sudah mulai berpikir untuk menyerah. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa mengalahkan Zhang Yi sendirian. Setidaknya dia tidak bisa membunuh Zhang Yi. Tapi kali ini, aku sudah tahu kemampuanmu. Lain kali kita bertemu, akhir ceritanya tidak akan seperti ini. Boone tahu dalam hatinya bahwa selama dia dapat menemukan cara, dia dapat membatasi ruang kekacauan yang menyusahkan. Kemudian, dia dapat dengan mudah membunuh Zhang Yi. Jadi dia berencana untuk mundur sementara. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan hampir semua informasi kali ini. Tapi saat dia hendak pergi, Zhang Yi berkata dengan dingin, "Apakah aku mengizinkanmu pergi?" Boone tertawa terbahak-bahak, dengan tubuh yang fana, tidak ada cara untuk menghentikan petir meninggalkan dunia. Ia melesat pergi dan bersiap meninggalkan tempat itu, sambil membawa Magrian pergi. Tetapi Zhang Yi mengulurkan tangan kirinya ke arahnya, dan jari-jarinya bergerak ringan dan perlahan. Dunia cermin. Fluktuasi tak kasat mata terjadi di ruang angkasa.
Dengan Zhang Yi sebagai pusatnya, 12 pintu besar tiba-tiba muncul di area dalam radius 3 kilometer. Mereka tidak memiliki bentuk, dan bahkan cahaya secara alami dapat melewatinya dari belakang, tetapi masing-masing sebesar gerbang menuju surga. Kedua belas pintu ini muncul tiba-tiba dan menghalangi area di sekitar Zhang Yi dan Boone. Boone sama sekali tidak menyadari hal ini. Perhatiannya tertuju pada Zhang Yi dan dia hanya ingin segera pergi. Dia bagaikan kilat, dan dia melarikan diri ke arah Magrian dengan kecepatan Mach yang tinggi. Petir menyambar di udara, lalu menghilang di udara. Saat berikutnya, ia memasuki ruang aneh, hamparan putih yang luas, tanpa apapun di dalamnya. Tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, tubuhnya tiba-tiba melambat, dan gerakan tangan dan kakinya tampak melambat puluhan ribu kali lipat. Apa yang terjadi padaku? Di mana aku? Apakah ini masih Xing Dao? Tubuhnya melambat tanpa batas, tetapi kemampuan berpikirnya masih ada. Kecepatan aliran waktu di ruang yang berbeda jauh lebih rendah daripada di dunia luar, tetapi tidak dapat membatasi pemikiran orang. Oleh karena itu, saat makhluk hidup memasuki ruang lain, ia akan mengalami rasa lamban yang lebih parah daripada kematian. Pikiran dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama, tetapi ia hanya dapat menghadapi kekosongan tak berujung dan tubuhnya sendiri yang hampir tidak bergerak. Ini adalah siksaan yang lebih mengerikan daripada kematian. Zhang Yi menyingkirkan gerbang kedua, 12 bayangan cermin dari dunia cermin, yang merupakan kemampuan baru yang ia kembangkan untuk menghadapi lawan yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sumber inspirasi datang dari pertarungannya dan Nero. Ini seperti mobil sport yang melaju dengan kecepatan tinggi. Jika menabrak batu kecil yang menonjol, bisa terjadi kecelakaan mobil. Terlalu cepat mungkin bukan hal yang baik. Zhang Yi tidak terburu-buru untuk membunuh Boone, jadi dia membiarkannya menderita di alam semesta asing. Normalnya seseorang akan mengalami gangguan mental dalam waktu paling lama 2 menit. Seorang inhuman yang kuat seperti Boone mungkin adalah seorang prajurit Kolombia yang terlatih secara profesional dengan tekad yang kuat, jadi kita bisa menyiksanya lebih lama. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki berdesir dari arah hutan. Hua-Hua berjalan perlahan sambil membawa bangkai babi hutan besar di mulutnya, diikuti oleh adik laki-lakinya yang tidak kompeten, si anjing iblis Lele. Lele tampak menyanjung, mengibas-ngibaskan ekornya, berharap Hua-Hua akan memberinya sedikit makanan. Zhang Yi berjalan mendekat dan membelai kepala besar Hua-Hua sambil tersenyum. Bagus sekali. Selama ini latihanmu tidak sia-sia. Xiao-Xiao, suatu hari nanti, kau akan menjadi kucing setingkat Ipsilon. Hua-Hua mengangkat lehernya dengan bangga, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Lele sangat iri melihat dari samping. Zhang Yi tersenyum dan berkata kepadanya, "Kamu jauh tertinggal. Kesenjangan bakat terlalu besar." Lele tidak berdaya dan mengibas-ngibaskan ekornya tanda kesal. Zhang Yi melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, "Semua anggota Hells Chains ada di sini. Sepertinya aku telah menarik perhatian mereka." Menarik? Sungguh sangat menarik. Kita harus lebih berhati-hati. Mungkin ada mutan yang lebih kuat yang akan datang nanti. Bahkan, dia memusatkan pandangannya, Chartiles akan mengambil tindakan. Meskipun kedua belah pihak telah sepakat, Ipsilon tidak mau turun dan membiarkan orang-orang di bawahnya bertarung. Namun Zhang Yi mencemooh pernyataan ini. Semua perjanjian yang dibuat di medan perang bersifat sementara. Begitu esensi dewa benar-benar muncul, dia tidak percaya bahwa orang-orang seperti Kadilais akan mematuhi aturan. Termasuk Xuanwu, mungkin juga ada beberapa tindakan. Sekalipun mereka berdua bukanlah penguasa di daratan, sebagai makhluk kuat setingkat Ipsilon, mereka bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh inhuman tingkat Delta ketika mereka datang ke daratan. Aku seharusnya lebih berhati-hati. Kalau begitu, bunuh saja beberapa lagi. Zhang Yi tidak terburu-buru untuk membunuh Hemet Boone. Setelah dia mengalahkan lawannya,
Dia segera memilih untuk membuka pintu dimensi dan meninggalkan tempat ini. Cegah bala bantuan musuh tiba di sini. Setelah beberapa saat, dia tiba di suatu tempat yang jaraknya lebih dari 10 kilometer dari medan perang. Aku harap orang ini masih hidup. Pikiran Zhang Yi memasuki ruang yang berbeda. Saat ini, Boone telah berada di ruang yang berbeda selama lebih dari 10 menit. Dan kesadaran berpikirnya telah kosong selama lebih dari 10 tahun. Penyiksaan semacam ini tidak dapat diterima oleh manusia normal manapun dan dapat dengan mudah membuat seseorang gila. Namun, Zhang Yi tidak ceroboh. Lawannya adalah elit Angkatan Laut Kolombia, dan tekadnya harus jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jadi hal pertama yang dilakukannya adalah menghilangkan efektivitas tempur Boone. Zhang Yi membuka pintu dimensi, hanya menyisakan celah untuk lengan, lalu mengeluarkan lengannya. Cakar besar Hua-Hua tiba-tiba menekan ke bawah. Zhang Yi mengeluarkan penghakiman suci dan memotong seragam tempurnya. Ia lalu mengeluarkan suntikan senyawa nomor 3 dan menyuntikkannya ke Boone. Suntikan yang disuntikan langsung ke pembuluh darah vena dapat lebih efektif dan bekerja lebih cepat daripada pemberian oral. Dia telah merasakan sendiri efek obat ini, dan obat itu dapat sepenuhnya menekan kekuatan supranatural dalam tubuhnya hanya dalam 1 menit. Jadi Zhang Yi menunggu 10 menit lagi. Bagaimanapun, fisik orang berbeda-beda. Setelah 1 menit, dia melepaskan Boone dari ruang asing. Saat ini, pandangan Boone kosong dan dia tergeletak di tanah seperti sayur. Zhang Yi meminta Hua-Hua untuk menahan tubuhnya. Meskipun ia telah disuntik dengan obat-obatan, mereka harus mencegahnya mengembangkan resistensi obat dan tiba-tiba memberontak. Fakta telah membuktikan bahwa kehati-hatian Zhang Yi tidak diperlukan, tetapi dia lebih suka melakukan pekerjaan yang tidak berguna daripada membuat kesalahan. Dalam permainan antar mutan tingkat tinggi, kesalahan kecil bisa merenggut nyawa seseorang. Zhang Yi membuka hubungan antara kedua dunia dan dapat dikatakan bahwa dia telah membuat persiapan yang cukup. Dia lalu memasukkan sebotol Veritaserum ke mulut Boone. Kesulitan yang dialaminya tidak sia-sia, karena memberinya banyak pengalaman di medan perang. Benda ini sangat berguna untuk menginterogasi musuh dan memperoleh intelijen. Sekarang, beritahu aku berapa banyak dari kalian yang datang kali ini. Dan apa kemampuan masing-masing orang. Zhang Yi menatap mata Boone dan berkata kepadanya. Jika dia melakukan gerakan aneh apapun, Zhang Yi akan memenggal kepalanya. Situasinya tidak berbalik. Emosi Boone hampir runtuh, dan ditambah dengan pengaruh serum kebenaran, dia mengungkapkan semua informasi yang diketahuinya kepada Zhang Yi. Ada 4 pasukan yang mendarat di pulau ini kali ini. Angkatan Laut Kolombia telah mengerahkan Hell Chains. Organisasi Izumo di Jepang telah mengirim 2 petarung terkuat dari Pilar Dewa, Tsukuyomi dan Kagutsuchi. Yang datang dari organisasi Pelikan Gao Tianqian adalah Amaterasu dan Susanoo. Kami tidak memiliki informasi tentang kemampuan mereka. Sedangkan untuk Silla dan Marley, sampah-sampah itu terlalu lemah dan hanya ada di sini untuk menambah jumlah. Ketika Boone menyebut Silla dan Marley, nadanya tenang namun penuh penghinaan. Namun, dia jelas lebih memperhatikan orang-orang aneh di Jepang. Zhang Yi juga menyadari bahwa mutan Jepang jauh lebih kuat. Namun, setelah mengalami gejolak gerhana bulan, tebakan ini sudah ada di benaknya. Lagi pula, Jepang sendiri memiliki populasi yang besar dan kekuatan yang kuat. Dari sudut pandang kekuatan, mungkin kekuatan Neon secara keseluruhan mendekati tingkat wilayah besar negara Huasu. Jadi, di mana kalian, Hellox? Berapa banyak orang di sini? Apa kemampuan dan indeks kemampuan semua orang? Jawab aku. Zhang Yi bertanya dengan dingin. Semua anggota Helllock ada di sini, kecuali si bajingan Kadilais. Anggota-anggotanya adalah Wakil Kapten Billy the Kid Yasin Canero, dengan indeks kemampuan 9.900 poin. Dia adalah bos tersembunyi Angkatan Laut Kolombia yang sebenarnya dan bahkan lebih dihormati daripada Chartier.
Dewa Pemburu Ular Vito Baldia. Indeks kemampuannya adalah 9.800 poin. Dia orang gila yang pandai berburu. Begitu dia menargetkan seseorang, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Zhang Yi mendengarkan penjelasan Boone dalam diam dan memiliki pemahaman umum tentang lawan yang akan dihadapinya. Informasi ini sangat penting bagiku. Aku harus berterima kasih kepadamu. Zhang Yi menatap Boone, yang matanya tak bernyawa, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Jika dia tidak memperoleh informasi ini dan mengetahui kemampuan pihak lain terlebih dahulu, maka saat mereka bertemu lagi di masa mendatang, dia mungkin harus berusaha keras untuk menebak kemampuan dan kelemahan pihak lain. Dan Boone membantunya memecahkan masalah ini dengan sempurna. Mungkin bahkan Angkatan Laut Columbia sendiri tidak dapat membayangkan bahwa anggota kuat mereka dari rantai neraka akan ditangkap hidup-hidup. Terima kasih banyak atas dedikasimu. Zhang Yi menanggalkan seragam tempurnya. Setelah mencobanya dengan hati-hati, aku tidak dapat menahan perasaan emosional. Kekuatan militer dan teknologi Columbia memang lebih unggul dari kerajaan Huasu. Pengeluaran militer masing-masing negara beberapa kali lipat dari negara bagian Huasu. Bahkan seragam tempur yang dikenakan Yiren lebih baik daripada yang dikenakan Zhang Yi. Tapi itu bukan masalah besar. Sekarang pakaian tempur itu sudah terkirim, Lu Keren dapat memintanya untuk membuat replikanya, dan benda bagus ini akan menjadi miliknya. Zhang Yi menjarah semua perlengkapan di tubuh Boone, termasuk seragam tempur, pakaian dalam, dan berbagai barang lainnya. Anggap saja pada akhirnya dia meninggalkan Boone hanya dengan celana panjang Columbia. Kemudian, Zhang Yi menusuk langsung jantung Boone dengan pisau, dan api kekosongan gelap membakar dan menelan tubuh Boone. Setelah Zhang Yi memastikan bahwa Boone tidak akan tiba-tiba melakukan serangan balik, dia mengulurkan tangannya dan mulai menyerap energi Boone. Semua anggota Hell's Chains adalah mutan tingkat tinggi dengan kekuatan sumber yang melimpah. Bagi Zhang Yi, penyerapan ini seperti meminum secangkir teh susu manis, yang dapat dianggap sebagai tonik yang hebat. Biarkan kekuatan supranatural yang dikonsumsinya dikembalikan ke keadaan aslinya. Akan tetapi, pengaruhnya dalam meningkatkan kekuatan supranaturalnya tidak terlalu besar. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tentu saja, semakin lama semakin sulit untuk berkembang. Mutan tingkat ini dapat dianggap sebagai kekuatan tempur terbaik di dunia mutan saat ini, tetapi sulit bagi saya untuk berkembang lebih jauh. Benar saja, kita masih perlu menemukan mangsa lagi. Zhang Yi memikirkan hal ini dan segera membuat keputusan. Dia mengeluarkan alat komunikasi dari seragam tempur Boone lalu memotongnya dengan pisau. Listrik memercik kemana-mana, dan bahkan material terkuat pun hancur menjadi beberapa bagian oleh adamantium. Zhang Yi berdiri, diikuti oleh hua-hua raksasa dan lele. Mereka sudah selesai memakan Raja Babi Hutan. Aku menunggumu di sini untuk datang menemuiku, Helllock. Senyum penuh arti muncul di bibir Zhang Yi, lalu dia berbalik dan menghilang dalam kabut beracun yang pekat. Kepala Boone yang telah menjadi cangkang kosong dibuang ke sana. Sinyal hemat Boone hilang. Di seluruh pusat komando sementara Angkatan Laut Columbia, alarm merah bergema di ruang konferensi, begitu cepat hingga membuat jantung orang-orang berdetak lebih cepat. Ini adalah alarm darurat dan hanya berbunyi ketika sesuatu yang sangat besar terjadi. Seorang perwira datang dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Jenderal Horn, Panglima tertinggi operasi tersebut. Jenderal, sinyal komunikasi Thor terputus. Pasti ada yang salah dengan peralatan komunikasinya. Horn tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya setajam elang botak. Sinyal komunikasi terputus? Kok bisa? Peralatan komunikasi dihubungkan ke seragam tempur. Seragam tempur Hell's Chains terbuat dari bahan militer terbaik. Sekalipun terjadi kerusakan mekanis, pasti ada cadangannya. Oleh karena itu, berita ini berarti Boone kemungkinan besar tewas dalam pertempuran. Perwira itu berkata, Jenderal, meskipun aku tidak ingin mengatakan ini,
Intelijen memang menunjukkan hal itu. Dan belum lama ini, Thor memburu Inhuman dengan nama Sandi, dan dia mengangkat kepalanya dan melirik Horn dengan hati-hati sebelum melanjutkan. Mereka bertempur dengan sengit. Hidung bengkok besar Horn meregang tak terkendali, dan napasnya langsung menjadi berat. Dia menoleh dan melihat titik merah yang menandai area tempat Boone berkedip cepat. Maksudmu, Sol sudah terbunuh kan? Petugas itu menjawab dengan jujur, memang mungkin. Kalau dia tidak terbunuh, berarti dia ditangkap. Aku kira kemungkinan yang pertama lebih tinggi. Dia tidak dapat membayangkan ada orang yang mampu menangkap anggota Hells Chains hidup-hidup. Mata Horn tampak sangat suram. Dia menatap lokasi di peta 3 dimensi dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Baru hari pertama operasi dimulai, dan seorang anggota Hells Chains diduga terlibat? Ini adalah penyimpangan besar dari rencana mereka. Letnan Kolonel Maca Cludy berjalan mendekat dan menatap wajah muram Jenderal Horn, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Ketika mereka meminta Boone untuk memburu Keyes, mereka semua mengira itu pasti. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, dengan kemampuan Thor, jika dia ingin melarikan diri, hanya sedikit orang yang dapat membunuhnya. Namun kini, kenyataan pahit diletakkan di hadapan mereka. Boone kemungkinan besar tidak masuk dalam susunan pemain. Jenderal Horn. Horn tidak menatapnya, tetapi berkata, keluarkan informasi tentang Keyes. Aku ingin tahu mengapa dia bisa mengalahkan Thor. Informasi yang mereka kumpulkan tentang Zhang Yi tidak lengkap. Karena Zhang Yi tidak memiliki catatan sebelumnya di laut. Angkatan laut yang melihatnya mengambil tindakan pada dasarnya dikalahkan. Chartiers memang sempat bertarung singkat dengan Zhang Yi, dan Zhang Yi hanya memperlihatkan kemampuan bertahannya yang kuat, tidak lebih. Oleh karena itu, intelijen yang dikumpulkan tidak lengkap. Horn mengamati data yang diperoleh anak buahnya, menatap tajam informasi Zhang Yi. Orang ini, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Wajah Jenderal Horn penuh kebingungan. Jika dia begitu kuat, dia seharusnya bertarung demi esensi dewa. Tapi mengapa dia ingin pergi ke daerah luar dan memburu mutan? Mungkinkah dia sengaja dikirim oleh negara Huasu sebagai bom asap untuk mengganggu penglihatan kita? Tidak, tidak mungkin. Siapa yang akan membiarkan Inhuman tingkat tinggi seperti itu bertindak sebagai kedok? Ini sama saja dengan mengirim pasukan khusus Angkatan Laut untuk mencari anak-anak yang hilang. Cludy memberikan pendapatnya sendiri. Mungkin baginya, memburu mutan lebih berharga daripada berperang demi esensi dewa. Menurut intelijen kami, kekacauan itu berasal dari wilayah Jiangnan. Wilayah Jiangnan lebih lemah daripada wilayah Donghai, jadi wilayah Donghai juga memimpin operasi ini. Oleh karena itu, bahkan jika Keyes memperoleh esensi dewa, dia mungkin tidak dapat benar-benar memilikinya. Horn tampak aneh saat mendengar ini. Apakah berburu masih masuk akal baginya? Indeks kemampuannya harus setidaknya di atas 9.800 poin, mendekati ambang batas 10.000 poin. Hanya esensi dewa yang dapat memungkinkannya menembus hambatan level delta. Cludy berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, mungkin dia tidak punya ambang batas. Horn sedikit mengernyit, apa maksudmu? Cludy menyentuh dagunya dan berkata, mungkin, potensinya adalah Epsilon itu sendiri. Jadi baginya, dia hanya perlu memburu mutan tingkat tinggi untuk menyelesaikan peningkatan, alih-alih harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan esensi dewa. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, sama seperti Billy the Kid. Mendengar ini, Horn mengendurkan alisnya. Jika memang begitu, itu lebih tidak masuk akal lagi. Kita semua tahu bahwa bahkan untuk mutan dengan bakat Epsilon, tidak mudah untuk melewati ambang batas itu. Jika semudah itu, jumlah Epsilon di Columbia harus berlipat ganda. Senyum aneh muncul di wajah Cludy. Oh, Jenderal Horn, mungkin dia bahkan tidak tahu tentang ini.
Menurut informasi intelijen yang kami peroleh, mutan dengan nama Sandy Keyes ini memiliki hubungan kerjasama dengan wilayah Jiangnan dan tidak berafiliasi langsung dengan kantor pusat wilayah Jiangnan. Horn berpikir sejenak dan berkata dengan heran, "Maksudmu, wilayah Jiangnan di negara Huasu tidak melatihnya dengan sekuat tenaga? Jadi, seseorang yang seharusnya mencapai level Y tertunda promosinya karena gesekan internal." Cludy tersenyum dan berkata, "Bukankah ini hal yang sangat umum? Selalu seperti ini di tempat mereka. Jika orang yang cakap tidak menunjukkan kesetiaan dan menjadi pewaris partai tertentu, niscaya ia akan direndahkan karena dicurigai. Mereka memiliki lebih dari sekedar kemampuan." Horn menghela napas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak begitu mengerti. Namun akhir-akhir ini, memang banyak sekali talenta luar biasa dari negara Huasu yang masuk ke Kolombia." Cludy berkata, "Ini kabar baik bagi kami." Matanya menajam, "Jika Keyes benar-benar mutan kuasi Y, kita bisa memusnahkannya sepenuhnya sebelum dia dewasa. Dengan cara ini kita bisa melenyapkan lawan yang kuat terlebih dahulu." Horn mengangguk, menyetujui pendekatan Cludy. Dan Boone sudah mati. Apapun yang terjadi, mereka harus memberi tanda serangan balik untuk menjaga martabat Angkatan Laut Kolombia dan menghalangi lawan. Horn meletakkan tangannya di meja kerja, matanya tertuju pada peta 3 dimensi di depannya. Anak itu punya pekerjaan penting yang harus dilakukan. Jangan biarkan siapapun mengganggunya untuk mendapatkan sumber suci. Jadi, biarlah Ul yang memburu Keyes. Masing-masing dari 7 anggota Helllock Group adalah individu terbaik yang dipilih dari ribuan orang. Setiap orang memiliki kemampuan yang luar biasa. Orang ketiga dalam tim, Vito Baldia, dengan nama Sandy Dewa Pemburu Ul, adalah mutan yang paling jago berburu. Indeks kekuatan supranaturalnya adalah 9.800 poin. Hanya satu mangsa yang menjadi targetnya yang berhasil lolos. Jika kita membuat perbandingan, membandingkannya dengan Raja Naga Li Fengxian yang kekuatan tempurnya 9.800 poin, kekuatan tempurnya benar-benar satu tingkat lebih unggul dari Li Fengxian. Karena dia sendiri adalah anggota Navy SEAL Kolombia yang paling elit dan telah menjalani pelatihan paling keras. Dan dia adalah seorang veteran yang telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran. Bahkan di medan perang saat itu, jumlah musuh yang tewas di tangannya melebihi 3 digit, yang merupakan angka yang sangat mengerikan dalam peperangan modern. Selain itu, Angkatan Laut Kolombia memberinya senjata dan peralatan paling canggih. Nama orang ini membuat banyak orang merasa merinding ketika mendengarnya. Horn menyadari kengerian Keyes, jadi ia langsung mengutus Uller Chen untuk memburunya. Namun, ia juga belajar dari pelajaran sebelumnya. Anggota Helllock punya tugas masing-masing. Mustahil bagi mereka untuk mengirim lebih dari 2 Helllock untuk mengepung dan menekan mutan dari sisi lain pada saat yang bersamaan. Tetapi taktik pengisian bahan bakar sama sekali tidak disarankan. Horn memerintahkan anak buahnya untuk mengirim pesan kepada setiap mutan di negara sekutu di Pulau Bintang. Jumlah hadiah untuk Keyes langsung ditingkatkan menjadi 1 miliar poin. Poin ini cukup untuk ditukar dengan perlengkapan senilai 1 miliar koin Kolombia. Hadiah sebesar itu mengejutkan setiap mutan dari pasukan sekutu di medan perang. Bahkan para petugas di pusat komando tampak terkejut. Hadiah sebesar itu akan menjadi pengeluaran yang sangat besar bahkan untuk pangkalan angkatan laut kita. Haruskah kita meminta instruksi kepada Komandan Douglas terlebih dahulu? Tatapan mata Horn tertuju pada tempat Boone terbunuh, dan dia berkata dengan dingin, "Tidak. Musuh dengan potensi seperti Y jelas layak mendapatkan hadiah seperti itu. Dia harus mengerahkan kekuatan di Pulau Bintang sebanyak mungkin untuk melenyapkan potensi ancaman ini." Sementara itu di Pulau Bintang, di reruntuhan itu, ada darah dan mayat di mana-mana. Tim pengintai dari wilayah Laut Cina Timur yang tiba di sini lebih awal untuk eksplorasi telah terbunuh seluruhnya. Di atas salju merah,
Beberapa serigala abu-abu besar memamerkan taringnya dan melihat sekeliling dengan ganas. Tidak ada musuh lain di sekitar sini. Seorang pria berseragam tempur abu-abu dan putih datang. Ia mengulurkan tangan dan membelai kepala serigala abu-abu itu dengan lembut, sementara tangan kirinya memegang senjata komposit besar yang dibungkus kain abu-abu. Dia adalah orang nomor 3 di Hells Chains, Vito Baldia, dengan nama sandi, Ul. Uller adalah dewa pemburu dalam mitologi Nordik, dan juga dewa salju. Ketika musim dingin tiba, ia akan menggantikan Raja Dewa Odin dan memerintah alam dewa. Dan zaman es ini tampaknya adalah zamannya. Baldia sedang membelai bulu serigala abu-abu itu dengan sarung tangannya ketika tiba-tiba sebuah perintah dari pusat komando datang melalui perangkat komunikasi. Dengan cara ini kita bisa melenyapkan lawan yang kuat terlebih dahulu. Horn mengangguk, menyetujui pendekatan Cludy. Dan Boone sudah mati. Apapun yang terjadi, mereka harus memberi tanda serangan balik untuk menjaga martabat Angkatan Laut Columbia dan menghalangi lawan. Horn meletakkan tangannya di meja kerja, matanya tertuju pada peta 3 dimensi di depannya. Anak itu punya pekerjaan penting yang harus dilakukan. Jangan biarkan siapapun mengganggunya untuk mendapatkan sumber suci. Jadi, biarlah Ul yang memburu Chaos. Masing-masing dari 7 anggota Helllock Group adalah individu terbaik yang dipilih dari ribuan orang. Setiap orang memiliki kemampuan yang luar biasa. Orang ketiga dalam tim, Vito Baldia, dengan nama sandi Dewa Pemburu Ul, adalah mutan yang paling jago berburu. Indeks kekuatan supranaturalnya adalah 9.800 poin. Hanya satu mangsa yang menjadi targetnya yang berhasil lolos. Jika kita membuat perbandingan, membandingkannya dengan Raja Naga Li Fengxian yang kekuatan tempurnya 9.800 poin. Kekuatan tempurnya benar-benar satu tingkat lebih unggul dari Li Fengxian. Karena dia sendiri adalah anggota Navy SEAL Columbia yang paling elit dan telah menjalani pelatihan paling keras. Dan dia adalah seorang veteran yang telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran. Bahkan di medan perang saat itu, jumlah musuh yang tewas di tangannya melebihi 3 digit, yang merupakan angka yang sangat mengerikan dalam peperangan modern. Selain itu, Angkatan Laut Columbia memberinya senjata dan peralatan paling canggih. Nama orang ini membuat banyak orang merasa merinding ketika mendengarnya. Horn menyadari kengerian Chaos, jadi ia langsung mengutus Uller Chen untuk memburunya. Namun, ia juga belajar dari pelajaran sebelumnya. Anggota Helllock punya tugas masing-masing. Mustahil bagi mereka untuk mengirim lebih dari 2 Helllock untuk mengepung dan menekan mutan dari sisi lain pada saat yang bersamaan. Tetapi taktik pengisian bahan bakar sama sekali tidak disarankan. Horn memerintahkan anak buahnya untuk mengirim pesan kepada setiap mutan di negara sekutu di Pulau Bintang. Jumlah hadiah untuk Chaos langsung ditingkatkan menjadi 1 miliar poin. Poin ini cukup untuk ditukar dengan perlengkapan senilai 1 miliar koin Columbia. Hadiah sebesar itu mengejutkan setiap mutan dari pasukan sekutu di medan perang. Bahkan para petugas di pusat komando tampak terkejut. Hadiah sebesar itu akan menjadi pengeluaran yang sangat besar bahkan untuk pangkalan angkatan laut kita. Haruskah kita meminta instruksi kepada Komandan Douglas terlebih dahulu? Tatapan mata Horn tertuju pada tempat Boone terbunuh, dan dia berkata dengan dingin, "Tidak. Musuh dengan potensi seperti Ypsilon jelas layak mendapatkan hadiah seperti itu. Dia harus mengerahkan kekuatan di Pulau Bintang sebanyak mungkin untuk melenyapkan potensi ancaman ini." Sementara itu di Pulau Bintang, di reruntuhan itu, ada darah dan mayat di mana-mana. Tim pengintai dari wilayah Laut Cina Timur yang tiba di sini lebih awal untuk eksplorasi telah terbunuh seluruhnya. Di atas salju merah, beberapa serigala abu-abu besar memamerkan taringnya dan melihat sekeliling dengan ganas. Tidak ada musuh lain di sekitar sini. Seorang pria berseragam tempur abu-abu dan putih datang. Ia mengulurkan tangan dan membelai kepala serigala abu-abu itu dengan lembut, sementara tangan kirinya memegang senjata komposit besar yang dibungkus kain abu-abu.
Dia adalah orang nomor 3 di Hell's Chains, Vito Baldia, dengan nama sandi, Ul. Uller adalah dewa pemburu dalam mitologi Nordik, dan juga dewa salju. Ketika musim dingin tiba, ia akan menggantikan Raja Dewa Odin dan memerintah alam dewa. Dan zaman es ini tampaknya adalah zamannya. Baldia sedang membelai bulu serigala abu-abu itu dengan sarung tangannya ketika tiba-tiba sebuah perintah dari pusat komando datang melalui perangkat komunikasi. Baldia mendengarkan dengan diam, dengan sedikit sarkasme di matanya. Ya, aku mengerti. Dia mengakhiri panggilannya, menatap langit, dan tiba-tiba mendesah. Hermet Boone, sungguh orang yang tidak berguna. Dia meninggal begitu cepat. Namun, tampaknya mangsa yang baik telah muncul di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjilati sudut mulutnya. Perasaan bertemu mangsa yang kuat membuatnya bersemangat. Baiklah, mari kita mulai berburu. Setelah Zhang Yi membunuh Boone, dia mengunggah berita itu kembali ke pusat komando. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk tidak mendapatkan poin karena membunuh mutan tingkat tinggi. Di pusat komando, mereka dengan cepat menganalisis rekaman yang dikirim oleh Zhang Yi dan mengetahui bahwa dia telah membunuh mutan tersebut. Dia adalah anggota Hell's Chains, dengan nama Sandi Thor. Indeks kemampuannya mencapai 9.600 poin. Perwira intelijen itu segera melaporkan berita itu kepada manajemen senior pusat komando. Mata si Tusin tiba-tiba melebar, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Haha, Keyes melakukan pekerjaan yang hebat. Dia membunuh salah satu anggota Hell's Chains dengan sangat cepat. Saat si Tusin berbicara, dia memandang para petugas dari wilayah Laut Cina Timur, terutama Li Tianyang, sambil tersenyum. Para petugas di wilayah Jiangnan juga menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kebanggaan di wajah mereka. Ketika berdiri, punggung saya menjadi lebih tegak. Sejak awal hingga sekarang operasi gabungan, wilayah Laut Cina Timur selalu menunjukkan sikap sombong, menekan mereka. Li Tianyang bahkan mengejek mereka karena kurangnya kekuatan mereka tanpa ragu-ragu. Namun, sekarang, sering terdengar laporan kemenangan di medan perang, tetapi semuanya datang dari mutan di wilayah Jiangnan. Ini benar-benar tamparan di wajah. Wajah Li Tianyang memang tampak sedikit jelek. Kekacauan lagi. Sebelumnya, dia masih bisa mengatakan bahwa yang dibunuh Zhang Yi hanyalah ikan dan udang kecil yang tidak layak disebut. Namun dia tidak berani memperlakukan anggota Hell's Chains sebagai bukan apa-apa. Mereka bertempur selama bertahun-tahun di laut melawan Angkatan Laut Kolombia. Mereka tahu betul kekuatan anggota Hell Chain. Orang-orang itulah yang mencegah mereka meninggalkan blokade dan memasuki wilayah lautan. Meski wajah Li Tianyang tampak jelek, dia tidak bisa terus-terusan bersikap sarkastis. Dia hanya bisa menahan rasa tidak nyaman di hatinya dan berkata dengan dingin, "Bagus sekali. Beritahu semua orang tentang berita ini dan beritahu mereka bahwa rantai neraka tidak sekuat itu." Tak lama kemudian, berita bahwa Keyes membunuh Thor menyebar ke seluruh Pulau Bintang dan tim mutan kerajaan Huasu. Berita ini mengejutkan semua orang. Ketika Lu Huang, kapten pasukan iblis, mendengar berita itu, matanya menjadi tajam. Orang ini selalu berusaha mencuri perhatian. Aku tidak bisa membiarkan dia mengambil semua pujian. Dia mengepalkan tangannya, berharap bisa segera menemukan mutan dari pasukan gabungan di medan perang dan memulai pertarungan. Namun, seluruh wilayah miasma beracun itu setara dengan ukuran 3 kota Tianhai. Kalau dia bukan makhluk gaib seperti Zhang Yi yang memiliki kemampuan istimewa, bagaimana mungkin dia bisa menemukan mangsa dengan mudahnya? Semua orang berada dalam kabut tebal, bergerak maju dengan hati-hati. Sambil mencari mangsa yang lebih lemah dari dirinya, ia juga harus menghindari pertemuan dengan lawan yang terlalu kuat. Tepat ketika Lu Huang penuh dengan semangat juang dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh, sebuah tangan lembut dan ramping yang mengenakan sarung tangan perak diletakkan di bahunya. "Kapten, tolong kendalikan emosimu." Ketika Lu Ye menoleh,
Dia melihat wajah yang manis dan lembut menghadapnya dengan senyuman di wajahnya. Lu Huang tidak tinggi, hanya 1,6 meter, tetapi wanita cantik dan menawan itu harus membungkuk untuk menghiburnya. Jadi tinggi badannya agak dilebih-lebihkan. Dia adalah Li Yu, wakil kapten pasukan iblis. Tingginya 180 cm, bertubuh ramping, berwajah manis, dan berambut panjang. Tapi semua ini bukan intinya. Intinya, bentuk tubuhnya yang berlebihan, yang cukup membuat kebanyakan wanita merasa rendah diri, membuat orang-orang merasa bangga menjadi ibu di mana-mana. Kenyamanan Li Yu membuat wajah Lu Huang memerah. Dia memalingkan kepalanya dengan dingin, menghindari membiarkan orang lain melihat ekspresinya. Kaisar Lu berkata, "Aku tahu ini tanpa kau ingatkan." Dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Tetapi pada saat ini, keinginan membunuh dalam tubuhnya meningkat. Orang ini adalah orang paling berbahaya di tim investigasi. Sejak dia mendarat di pulau itu, dia tidak bisa lagi menahan keganasan di hatinya. Ada juga mutan lain dari 2 wilayah utama yang menerima berita tersebut. Ada yang terkejut, ada yang iri, dan ada pula yang hanya tersenyum dan berpikir bahwa mereka harus terus bekerja keras. Namun tanpa kecuali, mereka semua gembira dan terdorong oleh keberhasilan Zhang Yi membunuh Boone. Pasukan darah besi saat ini sedang melakukan perjalanan melewati kabut tebal beracun di kota S1 MCHE Pronunciation Gibo. Kapten Lilong selalu terlihat berpakaian sangat tertutup, bahkan wajahnya tertutup rapat oleh topeng, tidak terlihat sehelai pun kulitnya. Dia baru saja mengetahui bahwa Zhang Yi telah membunuh Boone, dan tenggorokannya yang kering mengeluarkan suara serak. Dia pria yang mengejutkan. Dia membetulkan sarung tangan putihnya dan berkata pelan, "Namun, misi kita bukanlah membunuh, melainkan menemukan sumber Tuhan. Jika kita dapat menghindari pertikaian, sebaiknya kita melakukannya. Karena di masa mendatang, pertempuran akan semakin sering terjadi. Hanya orang terakhir yang masih hidup yang akan memenuhi syarat untuk bergabung dalam pertempuran demi sumber Tuhan." Anggota tim di belakangnya juga mengenakan seragam tempur hijau tua seperti dirinya, dan bahkan topeng di kepala mereka tampak seperti masker gas kuno. Zhang Yi menarik perhatian pasukan gabungan di pinggiran dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka. Lilong memimpin anggota timnya dan berjalan dengan tenang di sepanjang jejak yang ditinggalkan pasukan pengintai. Namun tiba-tiba, pakaian tempur Lilong menerima sinyal suara. Sret, itu suara sepatu bot kulit yang menginjak salju. Seseorang datang. Begitu Lilong mengulurkan tangannya, semua anggota tim mutan menghentikan langkah mereka yang terlatih dan kemudian dengan cepat mengerahkan formasi mereka. Pria bersenjata itu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke depan, dan beberapa mutan yang kekar berdiri di depan tim. Lilong sendiri berdiri di depan antrean. Ia mengayunkan kedua tangannya ke kedua sisi, dan 10 bilah logam seperti cakar muncul dari seragam tempurnya. Semua senjata terbuat dari adamantium, yang bahkan dapat menembus berlian. Hanya dari senjatanya saja, orang bisa tahu bahwa ia adalah petarung jarak dekat yang sangat berbahaya. Racun beracun itu perlahan menghilang, dan seorang pria barat yang berpenampilan aneh muncul dan menampakkan diri di hadapan pasukan darah besi. Alasan mengapa ia memiliki penampilan yang aneh adalah karena gaya seragam tempurnya sangat aneh. Gayanya seperti kobau barat retro, dengan topi besar dari kain flanel di kepalanya dan sepatu bot kulit anak sapi di kakinya. Ada 2 revolver di pinggangnya, 1 emas dan 1 perak, keduanya dihiasi pola burung pipit emas yang elegan. Sepertinya aku juga sedang mencari mangsa. Pria itu tersenyum. Karena sudah dipastikan mereka bukan sekutu, maka mereka adalah musuh. Para anggota pasukan darah besi melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. 10 cakar di tangan Lilong terbuka dengan bunyi dentang, dan darah merah di sekitar tubuhnya mulai mendidih. Namun, jelas merekalah yang menyerang lebih dulu. Namun sebelum mereka bisa bergerak, perubahan ajaib terjadi di dunia di depan mata mereka. Sinar cahaya putih melewati ruang di depan mataku,
seolah membagi ruang menjadi potongan-potongan yang tidak terhitung jumlahnya. Waktu melambat, dan terasa seolah-olah 1 abad telah berlalu. Pemandangan di depan setiap anggota Iron Blood Squad berubah. Dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka meninggalkan daerah yang diselimuti miasma beracun itu dan kembali ke kampung halaman, tempat mereka menyaksikan masa kecil dan kejadian-kejadian di masa lalu. Hanya Lilong yang berhasil menghindari serangan mematikan pada saat kritis itu. Dalam sekejap, kepala semua anggota tim di sekitarnya tertusuk oleh sinar cahaya itu. Satu-satunya alasan mereka merasa waktu melambat adalah karena mereka sedang sekarat. Pupil mata Lilong tiba-tiba mengecil. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu menakutkan dalam hidupnya. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat bagaimana musuh di depannya menyerang, tetapi semua anggota timnya telah terbunuh. Tetapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Sebab meski ia berhasil menghindari peluru yang diarahkan ke keningnya, bahunya tetap terkena hantaman keras. Peluru itu menembus seragam tempurnya dan menghancurkan bahunya, menyebabkan serpihan logam beterbangan di udara. Namun si Kobau tidak meraih senjatanya. Atau mungkin dia sudah mencabut senjatanya, tetapi kecepatannya begitu tinggi sehingga mutan tidak menyadari bahwa dia telah menembak. Dia tidak menyadari bahwa dirinya telah meninggal. Swos, swos. Peluru melesat menembus angkasa, menghasilkan suara tajam namun samar. Saat dihadapkan pada hidup dan mati, dunia di depan mata akan menjadi kabur dan lambat. Tubuh Lilong tertusuk 3 peluru. Lengan, dada kanan, dan pinggangnya juga terkena. Namun yang beterbangan adalah semua komponen mekanis. Dar! Tubuh Lilong meledak dengan dahsyat, kepalanya melayang tinggi dari lehernya, dan kemudian dia menggunakan kekuatan ledakan itu untuk segera melarikan diri ke kejauhan. Si Kobau menatap tubuh setengah mati di depannya dengan heran. Manusia buatan? Ini benar-benar cyberpunk. Senyum santai muncul di sudut mulutnya. Namun jauh di dalam reruntuhan, lampu merah menyala liar. Segera setelah itu, seluruh area diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan gelombang kejut yang disebabkan oleh ledakan dahsyat itu menghancurkan segalanya dalam radius beberapa kilometer. Semua inhuman tingkat kapten dilengkapi dengan alat penghancur diri semacam ini, yang dapat menyebabkan kehancuran bersama. Lilong, sebagai manusia buatan, memiliki bom di tubuhnya. Langkah ini adalah kartu truf terakhirnya. Namun setelah menggunakannya, dia tidak berhenti sama sekali, melainkan berlari cepat menuju kejauhan. Karena dia dapat merasakan bahwa mutan yang ditemuinya sangat kuat. Hanya dalam 1 kali pertemuan, dia dipukuli begitu keras hingga dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Lilong tidak pernah membayangkan bahwa nasibnya akan seburuk itu. Musuh pertama yang ditemuinya adalah wakil Kapten Hell S. Chains, Billy the Kid, Yasin Chanero. Aku harus melarikan diri. Tidak ada peluang untuk menang melawan monster seperti ini. Dalam menghadapi kekuatan absolut, bahkan taktik yang dibanggakannya pun sama sekali tidak berguna. Lawan menghancurkan seluruh pasukan darah besi hanya dengan 1 gerakan. Bagaimana dia bisa melawan orang seperti itu? Namun pada saat berikutnya, sebuah peluru melesat dari jarak jauh dan menembus kepala Lilong. Kepala Lilong terbentur di mana-mana, dan bagian terpenting tubuhnya juga hancur. Pada saat-saat terakhir sebelum kematiannya, mata Lilong bersinar terang bagaikan lentera berputar. Dia melaporkan semua yang terjadi hari itu ke pusat komando. Tidak lama kemudian, si Kobau datang mendekat, mengulurkan tangan dan mengangkat kepalanya. Dia hanya melihatnya sekilas, lalu melemparkannya ke tanah karena kecewa. Kepalanya hancur total, esensinya menghilang, dan tidak berguna lagi. Kematian Lilong dan seluruh pasukan darah besi menyiramkan air dingin ke pusat komando 2 wilayah utama. Bocah bijin. Kekuatan orang ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Li Tianyang berkata dengan suara yang dalam. Dan melalui intelijen yang diberikan Lilong sebelum kematiannya, mereka bahkan tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna.
Situ Sin merasa sedikit tertekan. Seorang pemimpin tim investigasi baru saja meninggal seperti itu. Bahkan dia langsung terbunuh oleh lawannya. Dia memandang Li Tianyang. Menteri Li, siapa orang ini? Li Tianyang menjawab, rantai neraka merupakan tokoh nomor 1, yang kekuatan tempurnya berada di urutan kedua setelah penguasa lautan. Kami telah bertempur melawan Hell Chain beberapa kali di laut, dan kami tidak pernah memperoleh keuntungan apapun atas makhluk kecil itu. Setelah dia mengatakan ini, Situ Sin segera mengerti bahwa wilayah Laut Cina Timur pasti telah menderita kerugian di tangan anak itu. Dia berjalan mendekat dan berkata kepada teknisi, "Perlambat video yang dikirim Li Long sebelum dia meninggal. Aku ingin melihat bagaimana dia melakukannya." Teknisi segera mulai menganalisis video tersebut. 8 kali, 16 kali, 30 kali. Butuh lebih dari 1000 kali memperlambat video sebelum mereka dapat melihat samar-samar pergerakan anak laki-laki itu. Dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Letakkan saja tanganmu pada revolver dan tarik pelatuknya 6 kali secara berturut-turut. Setelah itu, berhenti. Tidak ada gerakan yang aneh, hanya saja kecepatannya terlalu cepat. Setelah membacanya, Situ Sin terdiam lama. Jika kau menghadapi lawan seperti itu secara tak terduga, siapa yang dapat menghindari pelurunya? Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Zhang Yi. Mungkin hanya Zhang Yi yang memiliki kemampuan bertahan yang hampir mengabaikan serangan fisik, yang dapat menahannya. Dia menatap Li Tianyang dengan senyum tipis di bibirnya. "Menteri Li, kita menghadapi lawan yang sangat kuat. Wilayah Jiangnan kita lemah dan aku khawatir kita tidak dapat melawannya. Sekarang kita telah mengorbankan seluruh tim investigasi. Aku ingin tahu apakah kau punya cara untuk menghadapi musuh yang sekuat itu." Li Tianyang melirik Situ Sin dengan dingin, mendengus dingin, dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan bangga. "Tentu. Angkatan Laut Kolombia punya para ahli, dan kami di wilayah Laut Cina Timur juga punya para ahli yang tidak lebih lemah dari mereka. Masih belum diketahui siapa yang akan menang." Situ Sin tidak berkomentar, tetapi dia mulai merasa sedikit khawatir. Jika lebih dari 2 mutan setingkat kapten dikorbankan dalam operasi ini, itu akan menjadi harga yang sulit mereka tanggung. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita harus memberitahu semua orang tentang kemampuan anak ini sesegera mungkin. Biarkan mereka mengambil tindakan pencegahan sejak dini. Li Tianyang mengangguk. Dia tentu saja paham akan hal ini. Namun, menghadapi kemampuan yang begitu jelas dan sederhana, bahkan mengambil tindakan pencegahan mungkin tidak berguna. Kita hanya bisa memberitahukan semua orang sebagai masalah rutin dan membiarkan mereka mencari cara mengatasinya saat mereka bertemu dengan bocah aneh itu. Zhang Yi berpikir sejenak sambil mengumpulkan gambar-gambar. Akhirnya, dia hanya berkata dengan tenang, "Aku tidak ingin berdebat dengan mereka tentang apa yang disebut sumber para dewa. Itu tidak relevan. Tapi orang ini kelihatannya lezat." 2 hari setelah mendarat di Pulau Bintang, figur setingkat kapten akhirnya mulai mati. Zhang Yi membunuh Hemet Boone. Yasin Chanero membunuh Li Long. Hal ini juga membuat semua orang di pulau itu mulai merasakan krisis yang kuat. Mutan teratas yang dulunya tak terkalahkan di dunia luar bisa mati dengan mudah di sini. Hal ini juga menyebabkan kecepatan gerak tim Inhuman melambat. Jika kau bergerak maju terlalu tergesa-gesa, kau mungkin mengungkap posisimu dan diburu oleh orang lain. Namun, ada juga orang yang melangkah maju dengan semangat tinggi. Misalnya, Billy the Kid Yasin Chanero, King Long Su Xiaolong, dan kenalan lama Zhang Yi, Li Fengxian. Orang-orang dari berbagai kekuatan mulai bertarung dan berburu satu sama lain di hutan berkabut ini. Hampir semua orang memiliki tujuan yaitu esensi dewa yang utama, kecuali Zhang Yi. Dia membawa seekor kucing dan seekor anjing bersamanya, dan setelah membunuh Boone, dia terus bersembunyi dalam kegelapan. Di satu sisi, ia mencegah pembalasan dari pasukan gabungan, dan di sisi lain,
ia menunggu kesempatan dan terus memburu mangsa baru. Tentu saja, situasi yang paling ideal adalah baginya untuk melancarkan serangan diam-diam saat mutan lain sedang bertarung. Namun, saat semua orang mulai lebih berhati-hati, kesempatan seperti itu lambat laun menjadi semakin berkurang. Namun, tidak ada keamanan mutlak di area ini. Tidak lama setelah Zhang Yi menghilang dalam kegelapan, di medan perang tempat ia membunuh Boone, seekor serigala abu-abu besar yang hampir setinggi manusia perlahan muncul dari racun tersebut. Ia sampai di tempat Boone meninggal, dan noda darah di tanah telah dibersihkan oleh Zhang Yi. Namun, aura tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Serigala abu-abu memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Ia mengendus tanah dengan hati-hati, dan tak lama kemudian, sekelompok serigala abu-abu muncul dari kabut ke arah lain. Mereka berkumpul di area ini, tidak membiarkan satupun bau mencurigakan berlalu. Di belakang serigala abu-abu itu, muncul seorang pria parubaya bertubuh kekar, memegang busur panah majemuk besar. Dia memiliki janggut keras di dagunya dan tidak terlalu tinggi, tetapi tubuhnya yang ditutupi oleh seragam tempur memberinya kesan kekar. Sama seperti kurcaci yang kuat dalam mitos dan legenda. Ketika dia tiba, serigala-serigala abu-abu yang ada di sebelahnya secara otomatis memberi jalan untuknya dan menundukkan kepala kepadanya seolah-olah mereka kagum pada raja serigala itu. Sang dewa pemburu, Vito Baldia meletakkan tangannya di kepala serigala abu-abu. Apakah kau ingat aura pria itu? Para serigala abu-abu berkumpul bersama dengan tenang, mengelilingi Baldia seolah sedang berziarah. Mereka memejamkan mata, dan tanda merah samar mulai muncul dari tengah dahi mereka. Seperti potongan-potongan puzzle yang rusak, mereka berkumpul menjadi satu pada busur panah majemuk di tangan Baldia. Saat potongan-potongan puzzle itu perlahan menyatu, mereka secara bertahap berubah menjadi bintang keperakan yang bersinar jelas. Pada saat yang sama, bintang merah yang sama menyala di mata Baldia. Dia telah ditangkap oleh takdir kematian. Setelah Baldia mengatakan ini, dia mengangkat busur panah di tangannya dan perlahan menariknya terbuka dengan tangan kirinya. Anak panah bulu perak mengembun di antara jari-jarinya dan ditempatkan pada tali busur-busur majemuk. Baldia mengarahkan anak panahnya ke langit, dan di matanya, ia melihat bintang ungu berkelap-kelip di langit. Baldia melonggarkan cengkeramannya, dan anak panah itu melesat ke langit dengan suara, "Woos!" Saat ini, Zhang Yi baru saja menemukan tempat persembunyian baru. Itu adalah gedung apartemen yang tidak mencolok. Dia membawa Hua-Hua dan Lele dan bersembunyi di sebuah ruangan seluas lebih dari 100 meter persegi. Tepat saat dia menyiapkan senapan runduknya dan berencana untuk menyergap mutan yang lewat. Tiba-tiba, perasaan krisis menyelimuti dirinya. Tepat setelah itu, Bab 958-969, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah gak digaji. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.